Kejatuhan di Boston selalu membawa beban tersendiri, namun pada pagi November yang kelabu ini, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di gereja St. Michael, pemakaman Kapten James Walker menarik lautan seragam biru. Kancing kuningan mereka berkilauan di bawah cahaya redup yang menembus jendela kaca patri. Setiap wajah menunjukkan ekspresi tak percaya yang sama. Seorang perwira yang dihormati selama 27 tahun tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Max, anjing gembala Jerman milik Kapten, diam-diam berbaring di samping peti mati sampai saat peti itu dibuka untuk penghormatan terakhir. Tiba-tiba, perilaku anjing itu berubah secara dramatis. Dia melompat, mencakar peti mati dengan panik, mengeluarkan suara yang bukan gonggongan atau rengekan, melainkan permohonan putus asa, saat para petugas mencoba menahannya. Cakar Max mengenai lapisan peti mati, merobeknya hingga memperlihatkan sesuatu yang mustahil. Di bawah seragam itu terbaring bukan kapten kesayangan mereka, melainkan sebuah manekin yang dibuat dengan hati-hati. Keheningan yang menyusul begitu memekakan telinga. Jangan lupa untuk memberi suka dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Kantor sudut Kapten James Walker di kantor polisi Boston Distrik 12 tetap tidak tersentuh sejak pagi Oktober yang menentukan itu. Kursi kulit usang masih menyimpan bekas lekukan dari malam-malam panjang yang tak terhitung jumlahnya dan bingkai perak di mejanya, mengabadikan momen yang membeku dalam waktu. Walker, istrinya Sarah, dan putri mereka Emily di pantai di Cape Cod, semuanya tersenyum di bawah sinar matahari. Foto itu diambil hanya 3 minggu sebelum kecelakaan yang mengubah segalanya. 5 tahun lalu, sebuah Selasa pagi yang hujan merenggut keluarga Walker darinya. Seorang pengemudi mabuk menyeberangi median jalan, merenggut Sarah dan Emily yang berusia 8 tahun seketika. Kapten polisi yang berjasa, yang telah menghabiskan 22 tahun melindungi orang lain, tidak dapat melindungi keluarganya sendiri. Tragedi itu membuatnya menjadi bayangan dirinya yang dulu, mencurahkan dirinya ke dalam pekerjaan dengan tekad yang berbatasan dengan obsesi. Rekan-rekannya menyaksikan tanpa daya saat dia bekerja 18 jam sehari, tidur di sofa kantornya, lebih tepatnya bertahan hidup daripada hidup. Itu berubah pada hari dia menemukan Max. Anjing gembala Jerman itu ditemukan saat penggerbekan arena perkelahian ilegal, dirantai dan terluka, tetapi tidak terpatahkan. Sesuatu di mata anjing itu menarik perhatian Walker. Ketahanan yang mencerminkan rasa sakitnya sendiri melawan protokol departemen dan penilaiannya yang lebih baik. Walker membawa anjing itu pulang malam itu. Mereka saling menyembuhkan. Perlahan tapi pasti, mimpi buruk Max dan kesedihan Walker berangsur-angsur mereda dalam kebersamaan satu sama lain. Detektif Catherine Chin menyaksikan transformasi ini dari mejanya di seberang lorong. Dalam 3 tahun, sebagai mitra Walker, dia telah melihatnya keluar dari isolasi yang dipaksakan sendiri, sebagian besar berkat kehadiran Max yang tak tergoyahkan. Anjing itu menemani mereka dalam kasus, memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca situasi dan orang. Meskipun tidak secara resmi dilatih, Max menjadi anggota tidak resmi dari pasukan, dijuluki petugas Max oleh distrik tersebut. Kate tidak pernah memberitahu Walker bagaimana perasaannya. Bagaimana mungkin dia bisa? Dia mengenakan cincin pernikahannya seperti baju besi dan rasa sakit di matanya ketika dia melihat foto pantai itu mengatakan kepadanya bahwa dia belum siap. Namun, dia tetap menjadi mitra setianya, temannya, memikul kasus dan perjuangan diam-diam bersama-sama. Beberapa malam, ketika dokumen membuatnya begadang, dia akan menangkapnya berbicara dengan Max dengan nada lembut, berbagi beban yang tidak bisa dia suarakan kepada manusia lain. Tidak seorang pun dari mereka dapat memperkirakan bagaimana hidup mereka akan berubah dengan satu kasus, satu penemuan, dalam satu. Tindakan loyalitas yang putus asa yang akan menguji batas-batas cinta, tugas, dan pengorbanan. Rentetan kematian tampaknya tidak berhubungan pada awalnya. Selama 3 bulan, 6 pengusaha Boston terkemuka meninggal karena serangan jantung. Penyebab alami, kata pemeriksa medis, tragis tetapi tidak mencurigakan. Tetapi Kapten James Walker melihat pola di mana orang lain melihat kebetulan. Ada sesuatu yang tidak beres, kata Kate Walker suatu malam, menyebarkan foto-foto di mejanya. Max berbaring di kakinya, telinganya tegak mendengar nada suara tuannya yang bermasalah. Thomas Green, Richard Powell, Michael Stevens, semuanya sukses, semuanya dalam kondisi kesehatan yang sempurna, semuanya meninggal dalam beberapa minggu satu sama lain. Detektif Chin mencondongkan tubuh ke atas berkas-berkas itu, rambut gelapnya terurai saat dia mempelajari wajah-wajah korban dan semuanya dirawat oleh dokter yang berbeda di rumah sakit yang berbeda. Apa hubungannya? Walker mengeluarkan buku catatan usang.
Halaman-halamannya bertelinga anjing dan bernoda kopi. Saya telah melacak pergerakan mereka, sejarah mereka. 10 tahun yang lalu, setiap orang dari mereka menjabat sebagai dewan direksi untuk Pharmacorp Industries. Nama perusahaan farmasi itu menggantung berat di udara. Pharmacorp dulunya adalah kebanggaan Boston, mempekerjakan ribuan orang, sampai keruntuhannya yang tiba-tiba 1 dekade lalu. Kantor pusatnya yang ditinggalkan berdiri sebagai hantu beton di pinggiran kota. Ada lagi. Walker melanjutkan, suaranya menurun. Dr. William Harrison adalah direktur penelitian Pharmacorp. Putrinya, Emma, sekarat karena kondisi jantung yang langka. Dia sedang mengembangkan perawatan eksperimental tetapi dewan menghentikan penelitiannya dengan alasan masalah etika. Mata Kate membelalak Harrison. Aku ingat kasus itu. Dia menghilang setelah Pharmacorp ditutup. Beberapa orang mengatakan dia melanjutkan penelitiannya secara diam-diam. Walker mengangguk dengan muram. Emma meninggal 6 bulan kemudian. Harrison muncul kembali baru-baru ini, bekerja di Massachusetts General. Dan inilah masalahnya, dia adalah dokter konsultan di semua kasus ini, dibawa untuk opini kedua beberapa hari sebelum setiap kematian. Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, geraman rendah bergema di tenggorokannya. Walker dan Kate menoleh untuk melihat kepala Robert berdiri di ambang pintu. Wajahnya muram. Jim, ada yang ingin saya bicarakan. Nada suara kepala itu tidak memberi ruang untuk berdiskusi saat Walker mengikutinya keluar. Max bangkit untuk mengikuti, tetapi Walker memberi isyarat agar dia tetap di sana. Terus selidiki, bisiknya pada Kate, ada sesuatu yang sangat salah di sini. Selama minggu berikutnya, Walker dan Chen bekerja tanpa lelah. Mereka menemukan bahwa setiap korban telah menerima pemeriksaan rutin sebelum kematian mereka. Masing-masing telah diresepkan apa yang tampaknya merupakan obat jantung standar, tetapi naluri Walker mengatakan kepadanya bahwa ini bukan kematian alami, melainkan eksekusi. Harrison telah menyempurnakannya. Walker mengumumkan larut malam, mondar-mandir di kantornya, obat yang meniru gagal jantung alami. Tidak ada jejak, tidak ada bukti, hanya kematian tragis lainnya. Tapi kenapa? Tanya Kate, balas dendam atas putrinya. Mungkin, atau mungkin dia masih berusaha membuktikan sesuatu. Bagaimanapun, kita membutuhkan bukti. Walker meraih mantelnya. Aku akan memeriksa gedung Pharmacorp yang lama. Harrison telah terlihat di sana pada malam hari. Aku ikut denganmu, kata Kate sambil bangkit. Tidak, nada suara Walker tegas. Jika aku benar, ini lebih dalam dari Harrison. Tetap di sini, kerjakan dokumennya. Dan Kate? Dia ragu-ragu, hati-hati. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa kita percayai. Max merengek pelan, menekan kaki Walker. Walker berlutut, menjalankan tangannya melalui bulu anjing gembala Jerman itu. Tetap bersama Kate, nak, aku akan segera kembali. Saat langkah kaki Walker memudar di lorong, Kate merasakan dingin yang tidak bisa dia jelaskan. Max duduk di samping mejanya, matanya tertuju pada pintu. Tuannya baru saja berjalan melewatinya, kegelisahan dalam posturnya yang mencerminkan perasaan ngeri yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya mereka melihat Kapten Walker hidup-hidup, atau begitulah tampaknya. Gedung Pharmacorp yang ditinggalkan menjulang di langit Oktober yang semakin gelap, jendela-jendelanya yang pecah memantulkan sinar matahari terbenam terakhir. Langkah kaki Kapten Walker bergema di koridor-koridor kosong saat dia berjalan menuju sayap penelitian. Sinar senter menembus debu dan pengabaian selama bertahun-tahun di tempat yang dulunya merupakan laboratorium utama. Kertas-kertas yang berserakan di lantai, berdesir dengan setiap langkah. Lemari arsip berdiri dengan laci-laci yang terbuka sebagian, isinya digeledah dengan tergesa-gesa bertahun-tahun yang lalu. Tetapi Walker tidak tertarik pada hal-hal yang jelas. Dia bergerak dengan sengaja menuju bagian dinding yang tampak sedikit berbeda dari yang lain. Pengalamannya selama bertahun-tahun tidak mengecewakannya. Di balik panel yang longgar, dia menemukan kotak logam terkunci. Butuh beberapa menit manipulasi sebelum kunci itu menyerah. Di dalamnya terdapat jurnal berjilid kulit, halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan Dr. Harrison yang cermat. Saat Walker membaca, ekspresinya menjadi semakin bermasalah. Jurnal itu merinci bukan hanya catatan penelitian tetapi entri pribadi yang mengungkapkan keturunan putus asa seorang ayah menjadi obsesi. Harrison telah menulis tentang kesehatan Emma yang menurun, pencarian paniknya untuk obat, dan keputusan dewan untuk menghentikan penelitiannya.
Mereka mengatakan itu terlalu berisiko. Satu entry terbaca, terlalu banyak variabel, terlalu banyak potensi efek samping. Tetapi risiko apa yang terlalu besar ketika anak Anda sekarat? Mereka akan segera mengerti. Mereka semua akan mengerti apa artinya melihat seseorang yang mereka cintai menghilang. Tangan Walker sedikit gemetar saat dia membalik halaman. Entry terakhir jurnal itu menjadi semakin tidak menentu, menggambarkan eksperimen dan modifikasi tidak sah terhadap obat jantung. Harrison telah melanjutkan pekerjaannya secara diam-diam, didorong oleh kesedihan dan balas dendam. Suara tiba-tiba dari koridor membuat Walker membeku. Dia dengan cepat memotret beberapa halaman dengan teleponnya, menyelipkan perangkat kecil itu dengan aman di sepatunya. Jurnal itu, dia mengembalikannya ke tempat persembunyiannya. Bukti tidak berharga jika dia tidak hidup untuk menyajikannya. Sinar senter lain menyapu lorong di luar. Walker menghunus senjatanya, bergerak diam-diam menuju pintu. Tetapi sebelum dia dapat mencapainya, sebuah suara yang familiar memanggil, "Kapten Walker." "Saya punya firasat Anda akan mengetahuinya." Akhirnya, Dr. William Harrison muncul, tampak persis seperti yang dia lakukan di foto-foto surat kabar dari 1 dekade yang lalu, meskipun rambutnya telah benar-benar beruban. Ekspresinya tenang, nyaris menyenangkan, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang membuat tulang belakang Walker merinding. "Ini sudah berakhir, Bill," kata Walker dengan tegas. "Aku tahu apa yang telah kau lakukan pada anggota dewan itu. Mereka juga punya keluarga." Keluarga tawa Harrison terdengar hampa. "Mereka menghancurkan keluargaku. Apakah kau tahu? Emma baru berusia 12 tahun ketika dia meninggal. Dia suka balet, memiliki seluruh hidupnya di depan, tetapi mereka memutuskan hidupnya tidak sepadan dengan risiko bagi reputasi mereka yang berharga. Dan ini membawanya kembali." Walker terus mengarahkan senjatanya ke Harrison, tetapi dia bisa mendengar lebih banyak langkah kaki mendekat dari belakang. "Tidak," Harrison mengakui dengan lembut. Tetapi itu memastikan mereka mengingatnya setiap kali mereka menyadari bahwa mereka sekarat dengan cara yang sama seperti dia. Mereka ingat Emma Harrison. Dunia Walker meledak dalam rasa sakit saat sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya. Saat kesadaran memudar, dia melihat Harrison berlutut di sampingnya memegang jarum suntik. "Saya benar-benar minta maaf, Kapten." Suara Harrison tampak datang dari kejauhan. "Anda orang baik, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda menghentikan ini, bukan ketika saya begitu dekat untuk membuat mereka semua mengerti." Pikiran terakhir Walker sebelum kegelapan mengambilnya adalah Max dan Kate. Dia telah meninggalkan mereka petunjuk. Seandainya saja mereka bisa menemukannya. Kemudian semuanya menjadi gelap. Detektif Catherine Chin tahu ada sesuatu yang salah ketika Kapten Walker tidak menjawab teleponnya keesokan paginya. Keresahan Max hanya mengkonfirmasi ketakutannya. Anjing gembala Jerman itu gelisah sepanjang malam, mondar-mandir dan merengek secara berkala. Menjelang fajar, dia praktis menariknya ke arah apartemen Walker. Pemandangan yang mereka temukan membuatnya merinding. Pintu apartemen Walker tidak terkunci, permukaannya tidak ternoda. Seseorang telah menggunakan kunci di dalamnya. Semuanya tampak normal pada pandangan pertama, tetapi mata Kate yang terlatih menangkap tanda-tanda halus perjuangan, seperti karpet yang sedikit miring, bekas goresan samar di lantai kayu keras, lencana Walker yang terletak pada sudut yang aneh di meja dapur. Max bergerak melalui apartemen dengan tujuan hidung ke tanah sampai dia mencapai kamar tidur. Di sana, di tempat tidur yang dibuat sempurna, tergeletak telepon, dompet, dan senjata dinas Walker. Di meja samping tempat tidur berdiri segelas air, setengah kosong. Petugas jatuh di 1247 Maple Street. Kate memanggil melalui radio, suaranya tenang meskipun jantungnya berpacu. "Kediaman Kapten Walker, kemungkinan penculikan, kirim CSU." Responsnya langsung. Dalam hitungan menit, apartemen itu berdengung dengan aktivitas saat teknisi tempat kejadian perkara memproses setiap permukaan. Kepala Roberts tiba tak lama kemudian, wajahnya pucat, mobilnya masih di garasi. Kat melaporkan tidak ada tanda-tanda masuk paksa, seseorang yang dia kenal, seseorang dengan akses. Max menolak untuk meninggalkan kamar tidur Walker, hidungnya berulang kali menariknya ke gelas air. Ketika hasil lab kembali beberapa jam kemudian, mereka mengkonfirmasi apa yang entah bagaimana diketahui anjing itu, jejak obat penenang yang kuat. Investigasi bergerak cepat. Kamera keamanan menunjukkan mobil Walker memasuki tempat parkir Pharmacorp malam sebelumnya, tetapi tidak ada rekaman dia pergi. Kameranya sendiri telah dinonaktifkan.
Tidak ada saksi, tidak ada sidik jari, tidak ada yang bisa diikuti. Kemudian, tepat ketika pencarian meningkat, panggilan masuk, mayat ditemukan di kediaman Walker. Suara operator berderak di radio, serangan jantung yang jelas. Perjalanan Kate kembali ke apartemen Walker kabur. Dia tiba untuk menemukan para medis sudah ada di sana, wajah mereka suram. Di tempat tidur terbaring Kapten James Walker tampak seolah-olah dia baru saja tertidur. Tapi Max tahu berbeda. Perilaku anjing gembala Jerman itu aneh, bergantian antara energi panik dan lolongan sedih. Dia menolak untuk mendekati tubuh itu, sesuatu yang belum pernah dilihat Kate sebelumnya. Melihatnya melakukan sebelumnya pemeriksa medis tiba dan melakukan pemeriksaan awalnya. Tanda-tanda klasik serangan jantung, dia mengumumkan, mengingat usia dan tingkat stresnya, tidak sepenuhnya tidak terduga. Kate memperhatikan mereka memasukkan Walker ke dalam kantong mayat, pikirannya berpacu. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna, posisi tubuh, ekspresi damai, waktu yang tepat. Bahkan bukti medis menunjuk pada kematian alami. Tapi perilaku Max menceritakan kisah yang berbeda. Anjing yang telah menghabiskan 5 tahun di sisi Walker, yang bisa membaca setiap suasana hati tuannya, yang tidak pernah meninggalkannya dengan sukarela, anjing itu memberitahu mereka ada sesuatu yang sangat salah. Aku membutuhkan panel toksikologi penuh, Kate bersikeras, setiap tes yang bisa kau jalankan, Detektif Chin. Kepala Roberts meletakkan tangannya di bahunya. Aku tahu ini sulit, tetapi kadang-kadang, dengan segala hormat, Pak Kate memotongnya. Kapten Walker sedang menyelidiki serangkaian serangan jantung yang mencurigakan. Sekarang dia meninggal serangan jantung. Itu bukan kebetulan. Ekspresi kepala itu mengeras. Kasusnya ditutup, detektif, jangan membuatnya lebih sulit dari yang seharusnya. Saat mereka bersiap untuk mengangkut jenazah Walker, Kate membuat keputusan. Ada sesuatu yang sangat salah di sini dan dia akan mencari tahu apa. Dengan atau tanpa dukungan resmi, dia memiliki mitra untuk dibalas dendam, kebenaran untuk diungkapkan, dan di sampingnya seorang anjing gembala Jerman yang tampaknya tahu lebih banyak daripada mereka semua. Distrik 12 Departemen Kepolisian Boston bergerak dengan efisiensi yang sungguh-sungguh dalam beberapa hari setelah kematian Kapten Walker. Para petugas berbicara dengan nada teredam, lencana yang dibungkus dengan pita berkabung hitam. Pengaturan untuk pemakaman departemen penuh dilanjutkan dengan presisi mekanis, seolah-olah tetap sibuk entah bagaimana dapat melunakkan hilangnya kapten kesayangan mereka. Detektif Catherine Chin duduk di mejanya, dikelilingi oleh kartu simpati dan rangkaian bunga, menyaksikan Max berbaring tak bergerak di samping pintu kantor Walker. Anjing gembala Jerman itu belum makan sejak pagi itu di apartemen, hanya menerima air ketika Kate bersikeras. Mata coklatnya tetap tertuju pada kantor, menunggu kembalinya yang tampaknya tidak akan datang. Dia perlu makan sesuatu, kata petugas Sarah Martinez dengan lembut, meletakkan tangannya di bahu Kate. Kalian berdua juga. Kate mengangguk tanpa berpikir. Perhatiannya terfokus pada folder yang tersembunyi di bawah kartu belasungkawa. Dia telah mempelajari kasus terakhir Walker, terutama catatannya tentang kematian Parmachorp. Tulisan tangannya tumbuh semakin mendesak. Di Marine, lingkaran dan panah menghubungkan detail yang tampaknya tidak terkait. Halaman terakhir berisi satu kalimat, periksa airnya. Pemakaman dijadwalkan pada hari Sabtu di gereja St. Michael. 3 hari untuk mencari tahu apa yang telah ditemukan Walker, apa yang dia maksud dengan kata-kata samar itu. Tetapi setiap upaya untuk menyelidiki bertemu dengan perlawanan dari atas. Lupakan saja, detektif, Kepala Roberts telah memperingatkannya pagi itu. Jangan mencemarkan ingatannya dengan mengubah kematiannya menjadi teori konspirasi. Tapi Kate tidak bisa melupakannya. Bukan dengan perilaku aneh Max yang berkelanjutan, bukan dengan otopsi terburu-buru yang tidak menemukan apapun yang mencurigakan, bukan dengan cara petugas tertentu tanpa hampir ingin menutup kasus ini. Di apartemen Walker, dia menemukan laptop pribadinya terkunci, file-filenya dienkripsi. Kapten telah mempersiapkan sesuatu, melindungi informasi, tetapi dari siapa? Satu-satunya kunci lain untuk apartemennya adalah milik kotak kunci darurat departemen. Persiapan pemakaman terus berlanjut di sekelilingnya, pasukan kehormatan berlatih gerakan mereka, seragam berdandan ditekan, pidato pujian sedang ditulis. Kate menawarkan diri untuk menangani barang-barang pribadi Walker, menggunakan kesempatan itu untuk mencari kantornya secara metodis mencari sesuatu yang spesifik, Detektif Chin. Kate menoleh untuk menemukan Letnan Thomas Morgan mengawasinya dari ambang pintu. Ekspresinya netral tetapi sesuatu di matanya membuatnya tidak nyaman. Hanya mengumpulkan foto untuk tampilan peringatan, jawabnya dengan lancar, sambil mengangkat bingkai dari meja Walker,
foto pantai dengan keluarganya. Morgan mengangguk perlahan, tragis tentang istri dan putrinya. Kecelakaan mobil, bukan? Kadang-kadang takdir memiliki cara yang kejam untuk menyatukan kembali keluarga. Ancaman tersirat itu halus tetapi jelas. Kate memaksa dirinya untuk mempertahankan kontak mata bahkan saat denyut nadinya berpacu. Ya, sangat tragis. Permisi, aku perlu menyelesaikan ini sebelum kebaktian. Malam itu, saat Kate bersiap untuk pergi, petugas Martinez bergegas ke mejanya. Detektif Chin, kau harus melihat ini. Petugas muda itu menarik rekaman keamanan di komputernya. Saya sedang meninjau kamera di dekat Pharmacorp untuk kasus perampokan itu. Lihat stempel waktu. Malam Kapten Walker menghilang. Video buram itu menunjukkan sosok yang familiar memasuki gedung. 20 menit kemudian, dua pria membawa apa yang tampak sebagai tubuh tak sadarkan diri ke sedan gelap. Sudut kamera mengaburkan wajah mereka, tetapi mata terlatih Kate menangkap detail penting. Salah satu pria itu bergerak dengan sedikit pincang, seperti Letnan Morgan. Salin ini, Kate berbisik mendesak. Kirimkan ke tempat yang aman. Jangan beritahu siapapun apa yang kau temukan. Martinez mengangguk, wajahnya pucat. Apa yang akan kita lakukan? Kay menatap Max, yang akhirnya bangkit dari jagaannya dan sekarang berdiri tegak, seolah merasakan pergeseran energi. Kita akan memberi Kapten Walker pemakaman yang layak dia dapatkan dan kemudian kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia tidak menambahkan apa yang mereka berdua tahu, bahwa di suatu tempat di departemen seseorang mengawasi setiap gerakan mereka. Seseorang yang memiliki akses, otoritas, dan keinginan berbahaya untuk menjaga masa lalu terkubur. Pemakaman itu kurang dari 48 jam lagi. Kate tidak memiliki bukti, tidak ada sekutu yang bisa dia percaya sepenuhnya, dan perasaan yang tumbuh bahwa dia kehabisan waktu. Tetapi dia memiliki satu keuntungan, mereka tidak tahu tentang anjing gembala Jerman yang tampaknya yakin tuannya masih hidup. Sabtu pagi menyingsing dingin dan kelabu di atas gereja St. Michael. Bangunan batu bersejarah itu berdiri sebagai penjaga saat iring-iringan kendaraan polisi berbaris di jalan. Lampu mereka sunyi tetapi berkedip dalam penghormatan yang sungguh-sungguh. Di dalam nave dipenuhi dengan lautan seragam biru. Kancing kuningan berkilauan dalam cahaya redup yang menembus jendela kaca patri. Detektif Catherine Chin berdiri di belakang gereja, satu tangan bertumpu pada kerah Max. Anjing gembala Jerman itu sangat tenang selama persiapan pagi hari, tetapi sekarang otot-ototnya menegang di bawah jari-jarinya. Sesuatu tentang kewaspadaannya membuatnya semakin tidak nyaman. Peti mati tertutup terletak di depan altar, ditutupi dengan bendera Amerika, dikelilingi oleh taman mawar putih dan kebohongan. Pasukan kehormatan berdiri tegak, wajah mereka seperti topeng kesedihan profesional. Letnan Morgan memposisikan dirinya di dekat depan, pincangnya sedikit tidak terlihat saat dia membimbing para pelayat ke tempat duduk mereka. Kepala Roberts mendekati mimbar untuk menyampaikan pidato pujian. Kapten James Walker mewujudkan semua yang kita cita-citakan dalam penegakan hukum, dia memulai suaranya yang membawa melalui gereja yang sunyi. Dedikasi, integritas, keberanian. Kate memperhatikan telinga Max tiba-tiba terangkat ke depan. Hidung anjing itu berkedut dan geraman rendah bergema di tenggorokannya. Max, diam. Dia berbisik, tetapi perhatian anjing gembala Jerman tetap tertuju pada peti mati. Geramannya semakin dalam. Dalam 27 tahun pengabdiannya, Roberts melanjutkan, Jim Walker tidak pernah goyah dari tugasnya, tidak pernah mengkompromikan prinsip-prinsipnya. Max menarik tali kekangnya, menarik pandangan khawatir dari petugas terdekat. Kate mencoba menenangkannya, tetapi sesuatu dalam perilakunya tampak disengaja, bertujuan. Dia pernah melihat ini sebelumnya, ketika dia menemukan bukti, ketika dia merasakan bahaya, ketika ada sesuatu yang tidak beres. Suara kepala itu tersendat saat geraman Max menjadi lebih jelas saat kita mengucapkan selamat tinggal kepada saudara kita yang berbaju biru. Tiba-tiba, Max menerjang ke depan dengan kekuatan yang tak terduga. Melepaskan diri dari cengkraman Kate, dia melompat di lorong tengah melewati pelayat yang terkejut langsung ke peti mati. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia berdiri dengan kaki belakangnya, cakar mencakar kayu yang dipoles, hentikan anjing itu. Morgan menggonggong, bergerak maju dengan kecepatan yang mengejutkan meskipun pincang. Tetapi Max fokus, bertekad. Cakar-cakarnya mengenai tepi bendera, menariknya miring. Dia menyerangkai peti mati dengan gerakan tepat yang tampak hampir manusia dalam niat mereka. Keluarkan dia dari sini, pinta Roberts. Tetapi Kate sudah bergerak maju, jantungnya berdebar kencang.
Dia telah belajar untuk mempercayai naluri Max. Mereka tidak pernah membawanya salah sebelumnya gereja meletus dalam kekacauan saat Max berhasil membuka salah satu kait. Petugas Martinez muncul di sisi Kate, membantunya meraih kait lainnya. Mata mereka bertemu dalam pemahaman diam-diam. Detektif Chin, mundur. Suara Morgan membawa ancaman, tetapi sudah terlambat. Tutup peti mati terbuka. Keheningan yang menyusul benar-benar mutlak. Di mana seharusnya tubuh Kapten James Walker terbaring adalah manekin yang diatur dengan apik mengenakan seragamnya, fitur-fiturnya dilukis untuk menciptakan penampilan yang hidup dari kejauhan. Ya Tuhan, bisik Martinez. Pikiran Kate berpacu. Otopsi terburu-buru, tes toksikologi yang ditolak, perlawanan terhadap penyelidikan. Semuanya masuk akal. Sekarang Kapten tidak mati, dia mengumumkan, suaranya bergema di seluruh gereja yang terkejut. Seluruh pemakaman ini adalah kepalsuan. Dia berbalik menghadap jemaat, mencatat bagaimana Morgan sudah bergerak ke arah pintu samping. Kapten Walker menemukan sesuatu yang sangat berbahaya sehingga seseorang membutuhkannya untuk menghilang. Tetapi mereka tidak bisa mengambil risiko membunuhnya secara langsung terlalu banyak pertanyaan, jadi mereka memalsukan kematiannya, mengandalkan kesedihan dan protokol kita untuk mencegah penyelidikan yang lebih dalam. Kepala Roberts melangkah maju wajahnya. Detektif Chin yang mengerikan, kau diskors, berlaku segera. Petugas Martinez menyingkirkan anjing itu dari tempat itu, tetapi petugas lain telah melihat terlalu banyak. Gumaman beriak melalui kerumunan. Ponsel muncul mengambil gambar. Kebenaran tidak bisa ditahan. Sekarang Max berdiri berjaga di atas peti mati yang terbuka, posturnya waspada, nyaris menang. Dia telah melakukan apa yang telah dilatih tuannya untuk dia lakukan, menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa dalam itu terkubur. Kate menatap tatapan Roberts dengan mantap. Pak, saya percaya sudah waktunya kita melakukan penyelidikan nyata atas hilangnya Kapten Walker, dan saya tahu persis di mana kita perlu memulai. Dia melirik dengan penuh arti pada bentuk Morgan yang mundur. Beberapa petugas muda telah bergerak untuk memblokir pintu keluar. Pemakaman itu dimaksudkan untuk mengubur kebenaran. Sebaliknya, itu telah mengungkap konspirasi yang masuk jauh ke dalam jajaran departemen. Tetapi, yang paling penting, itu telah mengkonfirmasi apa yang telah diketahui Max selama ini. Tuannya masih hidup, di suatu tempat di luar sana menunggu untuk ditemukan. Wahyu di gereja St. Michael mengirimkan gelombang kejut melalui Departemen Kepolisian Boston. Dalam beberapa jam, bangunan itu berdengung dengan penyelidik urusan internal, kehadiran mereka memberikan bayangan panjang melalui koridor distrik. Letnan Morgan telah ditahan sebelum dia dapat mencapai kendaraannya dan Kepala Roberts menemukan dirinya dalam pertemuan tertutup yang panjang dengan pejabat departemen. Detektif Catherine Chen duduk di ruang konferensi dikelilingi oleh berkas kasus dan kotak bukti. Max waspada di kakinya. Penampilan anjing gembala Jerman sebelumnya telah membuatnya mendapatkan promosi tidak resmi di mata banyak petugas yang sekarang menyelipkan hadiah dan kata-kata pujian saat mereka lewat. Pengunduran diri kepala akan diumumkan besok pagi. Asisten Jaksa Wilayah Elizabeth Parker memberitahu mereka, meletakkan tas kerjanya di atas meja. Letnan Morgan bekerja sama, tetapi informasinya memiliki implikasi yang mengganggu. Konspirasi ini meluas di luar departemen kita. Kate menyebarkan gambar diam rekaman keamanan dari Pharmacorp, bersama dengan catatan. Trankripsi Walker. Kapten Walker menemukan hubungan antara kematian para anggota dewan dan obat jantung eksperimental Dr. Harrison, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di sini. Keterlibatan departemen menunjukkan adanya penutupan yang lebih luas. Petugas Martinez masuk sambil membawa berkas tebal. Detektif, kami menemukan sesuatu di tempat penyimpanan barang bukti. 10 tahun lalu, ketika Pharmacorp bangkrut, departemen kami menangani investigasi awal, tetapi kasusnya tiba-tiba dialihkan ke yurisdiksi federal. Dokumen yang mengotorisasi pengalihan tersebut memuat tanda tangan Kepala Robert dan peran Morgan. Parker bertanya sambil mencondongkan tubuh ke depan. Menurut pernyataannya, dia dibayar untuk memastikan bukti tertentu tidak pernah sampai ke saluran yang tepat. Suara Martinez mengandung campuran jijik dan kesedihan. Dia mengklaim dia melindungi dana pensiun departemen. Pharmacorp adalah salah satu investor terbesarnya. Kate merasakan frustrasi yang familiar. Uang pembangunan selalu kembali ke uang. Max tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak melalui jendela ruang konferensi. Mereka menyaksikan urusan internal membawa keluar Kepala Roberts dengan borgol. Pria yang dulunya dihormati beberapa jam sebelumnya sekarang tampak kecil dan kalah. Kami menemukan jejak sedatif yang sama di kantor kepala yang digunakan pada Kapten Walker,
seorang penyelidik Iowa melaporkan bergabung dengan mereka. Roberts mengakui memberikan akses ke apartemen Walker pada malam penculikan, tetapi dia bersikeras dia tidak tahu kemana mereka membawanya. Kate mempelajari kata-kata terakhir yang dicatat Walker. Periksa airnya, gelas di apartemennya, katanya perlahan. Sedatif. Walker tidak hanya menyelidiki bagaimana orang-orang ini meninggal, dia menyelidiki bagaimana obat itu diberikan. Seseorang memiliki akses ke rumah mereka, sama seperti mereka memiliki akses ke rumahnya. Mata Martinez membelalak. Jadwal perawatan mingguan. Setiap korban memiliki semacam layanan rumah rutin seminggu sebelum kematian mereka. Tukang ledeng, tukang listrik, pengendalian hama, semuanya dikontrak melalui perusahaan yang berbeda. Kate melanjutkan, tetapi jika Anda mengikuti jejak kertas, semuanya mengarah kembali ke perusahaan cangkang yang dimiliki oleh anak perusahaan Pharmacorp. Parker menyelesaikan dengan cepat sambil mengetik di laptopnya, kita perlu surat perintah penggeledahan untuk setiap lokasi yang terhubung ke perusahaan-perusahaan ini. Max mengerang pelan, mengais-ngais catatan kasus Walker. Kate telah belajar untuk mempercayai sinyal-sinyal ini. Insting anjing itu terbukti lebih tajam daripada pekerjaan detektif terbaik mereka. Dr. Harrison tidak akan menahan Kapten Walker di lokasi resmi manapun. Dia menyadari, dia terlalu pintar untuk itu. Tetapi dia juga makhluk kebiasaan, terikat oleh rutinitas dan ingatan. Dia menarik berkas karyawan lama Pharmacorp, putrinya Emma. Di mana mereka tinggal? Beberapa menit kemudian mereka memiliki alamat di Brooklyn. Rumah keluarga Harrison telah ditinggalkan setelah kematian Emma. Properti itu dipegang dalam perwalian, sempurna untuk seseorang yang membutuhkan privasi dan memiliki ikatan emosional dengan lokasi tersebut. Saya ingin taktis siap dalam 20 menit, Cade memerintahkan sambil memeriksa senjatanya. Martinez, koordinasi dengan PD lokal. Parker, dapatkan surat perintah darurat. Kita bergerak cepat dan diam. Saat ruangan kosong, Kate berlutut di samping Max, menjalankan tangannya melalui bulunya. Kamu sudah tahu selama ini, bukan, nak? Kamu tahu dia masih di luar sana. Ekor Max bergoyang sekali, mata coklatnya menyimpan kecerdasan aneh yang telah menyelamatkan mereka semua dari mengubur peti mati kosong. Baiklah, Mitra, katanya sambil berdiri, mari kita bawa dia pulang. Waktu sangat penting. Sekarang Dr. Harrison akan tahu rencananya yang disusun dengan hati-hati telah terurai. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan seorang pria putus asa ketika dendamnya yang berlangsung selama 10 tahun menghadapi paparan? Kate berdoa mereka akan mencapai Walker sebelum mereka harus mencari tahu. Matahari sore yang terlambat memberikan bayangan panjang di jalan-jalan Brooklyn ketika 3 kendaraan polisi tanpa tanda mendekati perkebunan keluarga Harrison. Rumah besar bergaya Victoria itu berdiri diam di balik gerbangnya yang berkarat, tahun-tahun pengabaian tampak jelas di taman yang terlalu rimbun dan Kate yang mengelupas. Detektif Catherine Chin mengamati melalui teropong dari posisi yang tertutup, mencatat jejak ban baru yang memotong kerikil yang tidak terganggu. Pencitraan termal menunjukkan 3 tanda panas, pemimpin tim taktis melaporkan dengan tenang, 2 di lantai dasar, 1 di apa yang tampaknya menjadi ruang bawah tanah bangunan. Rencana bangunan menunjukkan beberapa rute keluar, termasuk sistem terowongan yang awalnya digunakan untuk pengiriman dingin. Kate merasakan Max tegang di sampingnya. Perhatiannya tertuju pada rumah itu dengan intensitas yang mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Kapten Walker ada di sini hidup-hidup, tetapi untuk berapa lama? Wahyu di pemakaman akan mencapai Dr. Harrison sekarang. Target utama adalah pemulihan aman Kapten Walker. Kate memberitahu tim yang berkumpul, Dr. Harrison harus dianggap bersenjata dan berbahaya, tetapi dia bukan prioritas kita. Jika dia lari, biarkan dia lari. Kita keluarkan orang kita dulu. Petugas Martinez, memantau komunikasi dari kendaraan komando, tiba-tiba memberi isyarat untuk menarik perhatian. Detektif, Anda perlu mendengar ini. Kami baru saja menerima informasi dari tim FBI yang menyelidiki Pharmacorp. Dr. Harrison melakukan beberapa penarikan tunai besar selama seminggu terakhir. Dia merencanakan sesuatu. Kate memproses informasi ini, mempelajari jendela-jendela gelap rumah besar itu. William Harrison adalah pria metodis yang didorong oleh kesedihan dan balas dendam. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan misinya yang berlangsung selama 10 tahun. Tapi apa tujuan akhirnya? Martinez, dapatkan semua yang Anda bisa tentang hari-hari terakhir Emma Harrison. Catatan medis, entry buku harian, apapun. Ada pola di sini yang tidak kita lihat. Tim respons bergerak ke posisi saat senja mendekat. Max,
Meskipun biasanya antusias untuk bertindak, tetap tidak bergerak seperti biasanya. Telinganya terus menyesuaikan untuk melacak suara-suara yang hanya bisa dia dengar. Ingat, Kate memperingatkan, Harrison adalah seorang dokter. Dia tahu anatomi, tahu cara melumpuhkan. Setiap anggota tim masuk harus mengenakan perlengkapan pelindung. Tidak ada kulit yang terpapar yang dapat ditargetkan dengan sedatif kontak. Melalui alat pendengarnya, Kate mendengar napas tersinkronisasi dari tim taktis saat mereka mendekati titik masuk mereka. Tahun-tahun pelatihan telah mengajarinya bahwa saat-saat ini, detik-detik terakhir sebelum aksi, sangat penting. Tunggu, dia memerintahkan tiba-tiba, pikirannya menghubungkan fragmen informasi. Emma Harrison meninggal pada tanggal 12 Oktober, 10 tahun lalu. Hari ini adalah tanggal 11 Oktober. Suara Martinez pecah dengan urgensi. Catatan mengkonfirmasi Emma meninggal pada pukul 9.47 malam di unit jantung Massachusetts General. Dr. Harrison bersamanya sampai akhir. Dia menciptakannya kembali. Kate menyadari, kepastian dingin menetap di perutnya. Setiap kematian telah menjadi latihan yang mengarah ke momen ini. Dia akan membuat Walker mengalami persis seperti apa yang dialami Emma, pada waktu yang sama. Komandan taktis berbicara. Itu memberi kita kurang dari 3 jam. Tidak, Kate mengoreksi sambil memeriksa jam tangannya. Jika Harrison mengikuti garis waktu putrinya dengan tepat, dia akan memulai prosedur akhir segera. Catatan Emma akan menunjukkan kapan mereka mulai kehilangannya. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, Max tiba-tiba menggeram, bulu kuduknya naik. Melalui teropongnya, Kate menangkap gerakan di jendela lantai atas, bayangan lewat sebentar di tirai yang tertutup. Kita bergerak sekarang, dia memerintahkan sambil mengamankan rompinya. Martinez, minta medis bersiap. Tim 1, ambil bagian depan. Tim 2, tutupi pintu keluar terowongan. Petugas Roberts, Anda bersama saya dan Max di pintu belakang. Saat mereka maju melintasi halaman yang terlalu rimbun, pikiran Kate berpacu melalui semua yang mereka ketahui tentang William Harrison, seorang dokter brilian yang hancur oleh kesedihan, seorang ayah yang tidak bisa menyelamatkan anaknya, seorang pria yang telah menghabiskan 10 tahun mengatur kematian yang rumit untuk menghukum mereka yang dia salahkan. Tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu dalam catatan terakhir Walker yang masih mengganggunya. Periksa airnya, tulisnya. Apa yang telah dia temukan di gedung Pharmacorp yang lama itu? Max memimpin mereka ke pintu masuk ruang bawah tanah, gerakannya sekarang benar-benar sunyi meskipun ukurannya besar. Tahun-tahun bekerja bersama Kapten Walker telah melatihnya untuk saat-saat seperti ini. Kate ingat Walker pernah berkata bahwa Max memiliki insting yang lebih baik daripada kebanyakan detektif yang dia kenal. Pintu kayu tua itu menyerah dengan sangat mudah pada peralatan khusus mereka. Terlalu mudah. Kate menyadari sesaat terlambat. Saat mereka melintasi ambang pintu, sebuah klik halus di bawah kaki mereka membuat jantungnya berhenti. Tidak ada yang bergerak, dia bernapas. Lantainya dipasangi jebakan. Di dalam sorotan lampu taktis mereka, dia bisa melihat kabel tipis membentang di sepanjang lantai, menghilang ke dalam bayangan. Harrison mengharapkan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah dia mengharapkan Max? Anjing gembala Jerman itu bergerak dengan sangat hati-hati, hidungnya bekerja untuk mendeteksi setiap indera yang tidak biasa. Dia tampaknya memahami keseriusan situasi. Setiap penempatan kaki, disengaja dan tepat. Martinez, Kate berbisik ke radionya. Kita membutuhkan unit bom dengan cepat dan diam, dan dapatkan semua yang Anda bisa di catatan dinas militer Harrison. Seorang dokter tidak mempelajari teknik jebakan di sekolah kedokteran. Waktu hampir habis. Di suatu tempat di rumah ini, Kapten Walker sedang dipersiapkan untuk kematian yang telah direncanakan selama 10 tahun. Tugas mereka adalah mencegah sejarah terulang kembali jika mereka dapat selamat dari pendahuluan mematikannya. Unit pembuangan bom bekerja dengan presisi metodis di gudang rumah besar sementara detektif Catherine Chin menerima serangkaian pembaruan mendesak dari petugas Martinez melalui alat pendengarnya. Setiap informasi baru menggambarkan gambaran yang lebih kompleks dari penyelidikan mereka. Catatan militer Dr. Harrison tidak menunjukkan pelatihan bahan peledak, Martinez melaporkan dari pusat komando. Namun, saya menemukan sesuatu yang lain. Sebelum Pharmacorp, dia bekerja di fasilitas penelitian swasta di Virginia. Pengawasnya di sana adalah Thomas Walker. Thomas Walker, napas Kate tertahan, apakah ada hubungan dengan Kapten? Kakaknya yang lebih tua. Dia meninggal 15 tahun lalu, serangan jantung pada usia 45 tahun.
Implikasinya sangat berat. Di ruangan itu, Max, yang telah mengamati kemajuan tim pembuangan bom, menoleh untuk melihat Kate dengan mata yang tahu itu. Kapten Walker tidak pernah menyebut saudara laki-laki, kata Kate, pikirannya berpacu, periksa catatan personelnya, lihat apakah ada penyebutan riwayat keluarga masalah jantung. Pemimpin tim pembuangan bom memberi isyarat bahwa mereka telah membuka jalan melalui ruang bawah tanah. Saat mereka maju lebih dalam ke rumah, suara Martinez kembali dengan urgensi. Detektif, ada lagi. Surat kematian Thomas Walker ditandatangani oleh William Harrison. Dia adalah dokter yang merawat. 3 bulan kemudian Harrison dipindahkan ke Pharmacorp di mana dia memulai program penelitian jantungnya. Kate menyatukan garis waktu, jadi Harrison mengenal keluarga Walker sebelum Emma sakit. Sebelum semua ini dimulai. Mereka mencapai pintu bagian dalam ruang bawah tanah dan perilaku Max berubah secara dramatis. Ekor anjing gembala Jerman itu menegang, hidungnya bekerja lembur. Mereka bisa mendengar suara-suara teredam dari atas. Berkas personal kapten telah disunting dengan berat, Martinez melanjutkan, tetapi saya menemukan aplikasi aslinya di bawah riwayat medis keluarga. Dia mencantumkan kematian saudaranya sebagai keadaan mencurigakan di bawah penyelidikan. Penyelidikan tiba-tiba ditutup 2 minggu kemudian. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Harrison tidak memilih Walker secara acak, Kate menyadari, ini bukan hanya tentang anggota Dewan Pharmacorp, ini pribadi. Tim taktis bergerak diam-diam menaiki tangga mengikuti pimpinan Max. Suara-suara itu semakin jelas, satu tenang dan terukur, yang lain lemah tetapi menantang. Kamu tidak akan pernah mengerti, James, suara Harrison melayang ke bawah. Saudaramu tahu apa yang coba kami capai. Dia mendukung penelitian kami, tetapi ketika komplikasi muncul, dia mengancam akan mengungkap segalanya. Aku tidak punya pilihan. Jadi kamu membunuhnya, tanggapan Walker hampir tidak terdengar. Menggunakannya untuk menyempurnakan metode Anda. Aku menyelamatkan yang lain. Perawatan berhasil sekarang. Emma bisa hidup jika mereka memberiku lebih banyak waktu, jika Thomas tidak ikut campur. Kate memberi isyarat kepada tim untuk menahan posisi sementara dia menghubungi Martinez. Temukan semua yang Anda bisa tentang riwayat pekerjaan Thomas Walker. Apa yang akan dia ketahui tentang penelitian Harrison? Respons datang dengan cepat. Thomas Walker adalah inspektur keamanan farmasi. 2 minggu sebelum kematiannya, dia mengajukan laporan tertutup tentang uji coba manusia yang tidak sah. Medis tim taktis menyentuh lengan Kate, menunjuk ke jam tangannya. Waktu hampir habis di atas mereka. Suara Harrison bernada seperti mimpi. Sangat cocok. Kamu akan mati persis seperti dia mati, James, seperti saudaramu mati. Tapi pertama-tama kamu perlu memahami bagaimana rasanya tidak berdaya, untuk melihat jam menghitung mundur dan tahu bahwa keselamatan ada, hanya di luar jangkauan. Kate membuat keputusannya. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memberi isyarat kepada tim penyerang untuk maju, tetapi Max sudah bergerak. Anjing gembala Jerman itu melompat menaiki tangga yang tersisa dengan presisi diam, diikuti oleh unit taktis. Mereka menerobos masuk ke kamar yang dulunya adalah kamar tidur Emma, sekarang diubah menjadi ruang medis darurat. Kapten Walker diikat ke tempat tidur rumah sakit, beberapa jalur infus mengalir ke lengannya. Dr. Harrison berdiri di sampingnya memegang jarum suntik. Sudah berakhir, Dr. Kate mengumumkan senjatanya diarahkan ke Harrison, letakkan jarum suntiknya. Wajah Harrison tidak menunjukkan keterkejutan, hanya kesedihan yang dalam dan usang. Detektif Chen, aku bertanya-tanya kapan kamu akan mengetahuinya. Apakah James pernah memberitahumu tentang saudaranya, tentang bagaimana Thomas meninggal, melindungi kepentingan perusahaan alih-alih mendukung penelitian yang bisa menyelamatkan banyak nyawa? Aku tahu kamu membunuhnya, jawab Kate dengan mantap, sama seperti kamu membunuh anggota dewan itu. Tapi Emma tidak akan menginginkan ini. Tangan Harrison mengencang di jarum suntik. Kamu tidak tahu apa yang Emma inginkan. Tidak ada dari kalian. Max bergerak maju perlahan, matanya tertuju pada Harrison. Dokter itu melirik anjing gembala Jerman, lalu kembali ke Walker. Saudaramu juga punya anjing, James. Apakah kamu tahu itu? Dia duduk di dekat tubuhnya selama berjam-jam sebelum ada yang menemukannya setia sampai akhir. Pada saat gangguan itu, Max menerkam. Jarum suntik bergemerincing ke lantai saat Harrison terhuyung mundur. Tim taktis berkerumun mengamankan dokter, sementara Kate bergegas ke sisi Walker. Minta medis ke sini.
Sekarang, dia memerintahkan sambil memeriksa tanda-tanda vitalnya. Tetap bersama kami, Kapten, kami sudah mendapatkanmu. Mata Walker berkedip terbuka, menemukan bentuk Max yang familiar. Senyum lemah melintasi wajahnya saat anjing gembala Jerman itu mendekat, menawarkan kehangatan dan kenyamanan. Misteri itu terpecahkan, tetapi wahyu yang dibawanya akan menghantui mereka semua selama bertahun-tahun yang akan datang. Kisah dua saudara, seorang ayah yang berduka dan satu dekade balas dendam yang diperhitungkan, semua mengarah ke momen ini di kamar tidur seorang gadis yang sudah meninggal. Setelah penangkapan Dr. Harrison, penyelidikan mengungkap lapisan korupsi yang lebih dalam di dalam Departemen Kepolisian Boston. Kapten Walker, pulih di Rumah Sakit Umum Massachusetts, memberikan kesaksian yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dalam konspirasi yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Detektif Catherine Chin duduk di samping ranjang Rumah Sakit Walker merekam pernyataan resminya, sementara Max mempertahankan posisinya yang waspada di kaki tempat tidur. Anjing gembala Jerman itu menolak untuk meninggalkan sisi tuannya sejak penyelamatan, menerima makanan dan air hanya ketika Walker sendiri mendorongnya. Thomas berusaha melindungiku. Walker menjelaskan suaranya lebih kuat tetapi masih menanggung ketegangan cobaan beratnya. Dia menemukan uji coba tidak sah Harrison terus berlanjut bahkan setelah penangguhan resmi. Tetapi alih-alih datang kepadaku secara langsung, dia melewati saluran resmi. Dia mempercayai sistem, dan sistem mengecewakannya. Kate menambahkan, mencatat bagaimana tangan Walker mengencang di selimutnya. Kepala Robert sudah dikompromikan saat itu. Pharmacorp telah berinvestasi besar-besaran di dana pensiun departemen. Ketika Thomas mengajukan laporannya, Roberts menguburnya, tetapi saudara laki-lakiku menyimpan salinannya, bukti dari segalanya. Walker berhenti, mengumpulkan kekuatannya. Malam sebelum dia meninggal, Thomas meneleponku, mengatakan dia punya bukti korupsi mencapai FBI, FDA, bahkan kantor gubernur. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menunjukkannya padaku. Harrison menghubunginya lebih dulu. Asisten jaksa wilayah Parker memasuki ruangan sambil membawa berkas tebal. Kami telah mengkonfirmasi tuduhan saudara laki-laki Anda, Kapten. Korupsi meluas jauh melampaui Pharmacorp. Beberapa perusahaan farmasi menggunakan metode serupa untuk mempercepat persetujuan obat. Roberts dan Morgan adalah bagian dari jaringan luas yang dirancang untuk membungkam pelapor. Besarnya pengkhianatan menetap dengan berat di ruangan itu. Walker telah mendedikasikan hidupnya untuk penegakan hukum, hanya untuk menemukan bahwa lembaga yang dia layani telah terlibat dalam kematian saudaranya. Ada sesuatu yang lain, Parker melanjutkan ekspresinya serius. Kami menemukan bukti bahwa petugas Sarah Martinez mengakses berkas rahasia tentang kasus itu tadi malam. Dia menghilang. Apartemennya telah dikosongkan. Kate merasakan perutnya jatuh. Martinez telah menjadi sekutu kunci mereka sepanjang penyelidikan, memberikan informasi penting di setiap kesempatan. Atau apakah dia telah memantau kemajuan mereka, memasok informasi kepada orang lain yang masih tersembunyi dalam bayang-bayang? Dia datang menemuiku kemarin, kata Walker, dengan tenang, bertanya tentang berkas lama Thomas, apakah salinan masih ada. Aku pikir dia hanya teliti. Max mengangkat kepalanya tiba-tiba, geraman rendah bergemuruh di tenggorokannya. Beberapa saat kemudian, seorang perawat muncul di ambang pintu, tetapi ada sesuatu tentang kehadirannya yang membuat naluri Kate berkobar. Seragam wanita itu bersih, terlalu sempurna, dan matanya melirik dengan cepat ke sekeliling ruangan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Max meluncurkan dirinya ke depan, mencegat perawat itu. Saat dia meraih sesuatu di sakunya, tubuh anjing gembala Jerman yang kuat menjatuhkannya ke tanah, mengirim jarum suntik meluncur melintasi lantai. Polisi jangan bergerak, senjata Kate ditarik bahkan ketika keamanan rumah sakit menanggapi keributan itu. Calon pembunuh itu dengan cepat ditundukkan. Kredensialnya mengidentifikasinya sebagai mantan karyawan Pharmacorp, salah satu asisten penelitian Harrison dari uji coba asli. Mereka merapikan yang lepas, Walker mengamati dengan muram, berapa banyak lagi yang masih di luar sana, masih setia pada program. Parker sudah diteleponnya memesan detail perlindungan untuk saksi kunci dan meninjau protokol keamanan. Pengkhianatan Martinez telah menggoyahkan kepercayaan mereka pada siapa yang bisa mereka percayai. Kita perlu memindahkanmu ke lokasi yang aman, Kate bersikeras, tetapi Walker menggelengkan kepalanya. Tidak ada lagi lari, tidak ada lagi bersembunyi. Thomas meninggal karena dia mencoba melawan ini sendirian. Kita bawa semuanya ke terang, setiap nama, setiap hubungan, setiap pengkhianatan. Max kembali ke posnya di dekat tempat tidur, tetapi posturnya tetap waspada, inderanya selaras dengan setiap potensi ancaman.
Kesetiaan anjing gembala Jerman yang tak tergoyahkan sangat kontras dengan pengkhianatan manusia yang terungkap. Harrison hanyalah permulaan, Walker melanjutkan, dia begitu fokus pada balas dendam pribadinya sehingga dia tidak pernah melihat bagaimana orang lain menggunakan kesedihannya untuk tujuan mereka sendiri. Anggota dewan, klinik, uji coba, bahkan kematian Emma, semuanya adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Kate melihat bukti yang telah mereka kumpulkan, dekade keputusan korup, nyawa yang dicuri, dan kepercayaan yang dikhianati. Semuanya tersembunyi di balik lencana dan setelan bisnis. Lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi publik telah diubah melawan mereka. Kita bersihkan, katanya tegas, semuanya, tidak peduli siapa yang jatuh. Walker mengangguk, meraih untuk menggaruk telinga Max bersama-sama, kali ini tidak ada serigala penyendiri, tidak ada agenda tersembunyi. Kita lakukan ini dengan benar. Saat malam tiba di Boston, ruang lingkup tantangan mereka yang sebenarnya muncul. Pengkhianatan Martinez kemungkinan hanyalah yang pertama dari banyak wahyu yang akan datang, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki lawan mereka dalam ikatan kepercayaan yang tak tergoyahkan, yang dicontohkan oleh seekor anjing gembala Jerman yang memahami kesetiaan lebih baik daripada manusia manapun. Penyelidikan mencapai fase kritisnya pada awal Desember ketika salju pertama musim dingin menyelimuti jalanan Boston. Kapten James Walker, pulih sepenuhnya tetapi menanggung garis-garis ketegangan baru di sekitar matanya, berdiri di depan pertemuan jaksa federal dan agen FBI di ruang konferensi yang aman di gedung federal. Detektif Catherine Chin memposisikan dirinya di dekat pintu, mempertahankan pandangan yang jelas tentang kedua pintu masuk, sementara Max duduk dengan waspada di sisi Walker. Kehadiran anjing gembala Jerman telah diizinkan secara khusus, mengingat kemampuannya yang terbukti untuk mendeteksi ancaman yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ladies and gentlemen, Walker memulai suaranya membawa beban dekade pelayanan, apa yang akan Anda dengar akan menantang semua yang Anda yakini tentang penegakan hukum di kota ini. Bukti yang telah kami kumpulkan melibatkan tidak hanya petugas individu tetapi seluruh institusi. Presentasi yang menyusul merinci jaringan korupsi yang membentang selama 3 dekade. Catatan keuangan, pernyataan saksi, dan dokumen yang dipulihkan melukiskan gambaran yang menghancurkan tentang penyalahgunaan kekuasaan sistematis. Pengkhianatan mantan petugas Martinez telah membawa mereka ke rekening luar negeri, perusahaan cangkang, dan jaringan pejabat yang dikompromikan yang meluas ke tingkat tertinggi pemerintah negara bagian. Asisten jaksa wilayah Parker maju melalui slide yang menunjukkan jejak uang. Uji coba farmasi tidak pernah tentang kemajuan medis. Mereka adalah kedok untuk skema rumit untuk menguji senyawa eksperimen sambil memanipulasi harga saham. Setiap kematian yang tidak disengaja memicu fluktuasi pasar yang diatur waktunya dengan hati-hati. Seorang agen senior FBI mengangkat tangannya. Anda menyarankan bahwa misi balas dendam Harrison dimanipulasi, bahwa orang lain menggunakan obsesinya dengan saudara laki-laki Walker sebagai kedok untuk operasi mereka sendiri. Tepat, Kate menegaskan, bergerak untuk berdiri di samping Walker. Dr. Harrison menjadi kambing hitam yang sempurna. Evaluasi psikiatrisnya menunjukkan fokus tunggal untuk membalas dendam putrinya. Arsitek sebenarnya dari skema ini beroperasi dalam bayang-bayangnya, menggunakan tindakannya untuk menyembunyikan konspirasi mereka yang lebih luas. Ruangan itu menjadi tegang saat Walker mengungkap bukti berikutnya. 2 jam yang lalu kami menerima ini dari sumber yang aman di dalam kantor gubernur. Mereka memutar rekaman audio yang dengan jelas melibatkan beberapa pejabat terkemuka dalam mengatur kematian Thomas Walker. Tiba-tiba, postur Max berubah. Telinga anjing gembala Jerman merapat saat dia berbalik ke arah pintu masuk utama. Beberapa saat kemudian, pintu ruang konferensi terbuka. Tim petugas urusan internal masuk, dipimpin oleh Komisaris Harold Bennett. Pertemuan ini diakhiri, Bennett mengumumkan, Kapten Walker, Anda diskors menunggu penyelidikan atas perusakan bukti. Detektif Chin menyerahkan lencana dan senjatamu. Kate tidak bergerak. Atas wewenang siapa, Komisaris? Atas perintah kantor gubernur, Bennett menghasilkan dokumen resmi. Tuduhan-tuduhan ini mengancam stabilitas lembaga-lembaga penting. Penyelidikan akan ditangani secara internal. Walker tetap tenang, meletakkan tangan yang mantap di punggung Max. Seperti saudara laki-lakiku, penyelidikan ditangani secara internal. Harold, katakan padaku berapa banyak di rekening luar negeri yang mereka tawarkan padamu. Wajah Bennett menegang, kamu sudah kelewatan, Kapten. Tidak, Walker menjawab, mengangguk kepada jaksa federal, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun kita berada tepat sasaran. Agen Phillips, agen utama FBI berdiri. Komisaris Bennett, Anda ditangkap karena konspirasi, menghalangi keadilan,
dan aksesori untuk pembunuhan. Kami telah membangun kasus ini selama berbulan-bulan, menunggu Anda untuk melakukan langkah ini. Saat agen federal bergerak untuk mengamankan Bennett, Kate melihat gerakan halus di dekat pintu masuk kedua. Martinez muncul sebentar di ambang pintu, tangannya meraih ke dalam jaketnya, tetapi Max sudah bergerak, melintasi ruangan dengan kecepatan yang luar biasa. Intervensi anjing gembala Jerman memberi Kate detik yang dia butuhkan untuk menarik senjatanya. Sudah berakhir, Sarah, dia memanggil, jangan memperburuk ini. Martinez menatap dari Bennett ke Walker, lalu perlahan mengangkat tangannya. Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan, katanya pelan. Beberapa hal perlu tetap terkubur. Tidak, Walker menjawab, menyaksikan saat dia dibawa ke tahanan. Itulah yang Thomas yakini, apa yang aku yakini terlalu lama. Kebenaran selalu menemukan jalannya ke cahaya. Kadang-kadang hanya membutuhkan sedikit bantuan. Dia berlutut di samping Max, yang telah kembali ke posisi penjaganya. Anak yang baik, bisiknya. Thomas akan bangga pada kita hari ini. Sore hari setelah penangkapan Komisaris Bennett, Kapten James Walker duduk di kantornya meninjau proposal perlindungan saksi. Penyelidikan federal telah mengidentifikasi lebih dari 30 pejabat yang rentan terhadap pembalasan, masing-masing membutuhkan langkah-langkah keamanan segera. Detektif Catherine Chen masuk dengan kopi segar. Max mengikuti dari belakang. Kantor gubernur baru saja mengeluarkan pernyataan, Kate melaporkan meletakkan cangkir di meja Walker. Mereka menyerukan peninjauan lengkap terhadap semua protokol pengujian farmasi dan prosedur pengawasan penegakan hukum. Mereka memposisikan diri sebagai juara reformasi. Ekspresi Walker tetap serius. Kantor yang sama yang menyetujui protokol itu sejak awal. Betapa nyamannya. Kami telah menerima tawaran yang menarik, Kate melanjutkan sambil duduk. Pengacara Dr. Harrison menghubungi kami. Dia bersedia memberikan kesaksian lengkap tentang konspirasi itu, termasuk nama-nama yang belum kita ketahui. Sebagai imbalan, dia menginginkan keringanan hukuman. Max mendekat ke sisi Walker, menyandarkan kepalanya di lutut tuannya. Kapten dengan linglung membelai telinga German Shepherd sambil mempertimbangkan implikasinya. Harrison membunuh saudara laki-lakiku, kata Walker pelan, menggunakan kematiannya untuk menyempurnakan metode pembunuhan, mencoba melakukan hal yang sama padaku, dan sekarang dia menginginkan keringanan hukuman. Kesaksiannya bisa membantu kita membongkar seluruh jaringan, K menunjukkan. Tanpa itu, beberapa konspirator tingkat tertinggi mungkin lolos dari keadilan. Kita harus mempertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Pilihan itu membebani ruangan, balas dendam pribadi melawan keadilan sistemik, ingatan tentang Thomas Walker melawan kemungkinan mencegah kematian di masa depan. Ada hal lain, Kate menambahkan dengan enggan. Evaluasi medis Harrison mengungkapkan kanker stadium akhir, paling lama 6 bulan. Hukuman apapun yang kita kejar pada dasarnya simbolis. Walker berdiri, bergerak ke jendela di luar. Kendaraan polisi bergerak melalui tempat parkir distrik, petugas menjalankan tugas mereka. Berapa banyak dari mereka, pikirnya, yang telah tersentuh oleh konspirasi ini? Tanpa menyadarinya, Thomas percaya pada sistem, katanya akhirnya. Bahkan ketika dia menemukan korupsi, dia mencoba bekerja melalui saluran yang benar. Kepercayaannya pada keadilan membuatnya terbunuh. Dan kepercayaanmu? Tanya Kate lembut. Setelah semua yang terjadi, Walker berbalik ke mejanya, mengambil foto berbingkai. Itu menunjukkan dua pria muda berseragam polisi berdiri dengan bangga di wisuda akademi. Thomas dan James Walker, memulai karir mereka dengan cita-cita yang tak tergoyahkan. Saudara laki-lakiku meninggal mencoba melindungi orang, kata Walker. Dia percaya kebenaran akan cukup. Tapi terkadang kebenaran membutuhkan juara yang bersedia membuat pilihan sulit. Max merengek pelan, merasakan beban emosional dalam suara tuannya. Kesetiaan German Shepherd yang tak tergoyahkan telah membantu Walker selamat dari saat-saat tergelapnya. Sekarang itu mengingatkannya pada kebenaran sederhana di jantung profesi mereka, kewajiban untuk melindungi dan melayani. Atur pertemuan dengan pengacara Harrison, Walker memutuskan. Tapi jelaskan dengan jelas, pengungkapan penuh, tanpa pengecualian, setiap nama, setiap operasi, setiap penutupan. Jika dia menahan apapun, kesepakatan itu batal. Kate mengangguk, memahami biaya pribadi dari keputusan ini. Bagaimana dengan kantor gubernur? Mereka akan berjuang untuk menjaga nama-nama tertentu dirahasiakan, mengklaim masalah keamanan nasional. Kalau begitu kita melawan balik, jawab Walker tegas.
Thomas meninggal karena dia berdiri sendiri. Kali ini kita punya sekutu, jaksa federal, petugas yang jujur, jurnalis yang bersedia mengajukan pertanyaan sulit. Kebenaran tidak perlu bersembunyi lagi. Dia berlutut di samping Max, menarik kekuatan dari kehadiran anjing itu yang mantap. Saudara laki-lakiku pernah mengatakan kepadaku bahwa integritas bukanlah tentang menjadi sempurna. Ini tentang membuat pilihan yang benar ketika yang salah akan lebih mudah. Harrison tidak pantas mendapatkan belas kasihan, tetapi ini bukan tentang dia. Ini tentang memastikan tidak ada petugas lain yang menghadapi apa yang Thomas lakukan. Tidak ada keluarga lain yang kehilangan seseorang karena korupsi ini. Kate memperhatikan rekannya bergulat dengan keputusan ini, mengagumi kemampuannya untuk menempatkan keadilan di atas perasaan pribadi. Kualitas inilah, dia sadari, yang telah menariknya kepadanya secara profesional dan pribadi, meskipun perasaan yang lebih dalam itu tetap tak terucapkan. Kita akan membutuhkan perlindungan, dia mencatat. Kesaksian Harrison akan mengungkap orang-orang yang berkuasa. Mereka tidak akan menyerah dengan tenang. Walker tersenyum sedikit, menggaruk Max di belakang telinganya. Untung kita punya tim keamanan terbaik di Boston di sini, kan, nak? Ekor German Shepherd bergoyang sekali. Posturnya yang waspada menunjukkan dia memahami beratnya tanggung jawabnya. Pilihan telah dibuat. Mereka akan mengejar kebenaran penuh kemanapun itu mengarah, berapapun biayanya. Kematian Thomas Walker akan menjadi bukan hanya tragedi tetapi katalis untuk perubahan nyata. Gedung Pengadilan Federal berdiri megah melawan langit Januari saat kesaksian Dr. William Harrison memasuki hari ketiga. Di dalam ruang dengar pendapat yang aman, Kapten James Walker duduk bersama Detektif Catherine Chin, mendengarkan saat Harrison secara metodis mengungkap 3 dekade korupsi. Max tetap di kaki mereka. Kehadirannya yang waspada menjadi pengingat konstan tentang bagaimana mereka mencapai titik ini. Wahyu Harrison terbukti lebih luas dari yang diperkirakan. Konspirasi itu meluas di luar Boston, melibatkan eksekutif farmasi, pejabat pengatur, dan personal penegak hukum di berbagai negara bagian. Setiap pengungkapan membawa dakwaan baru, pengunduran diri, dan permintaan yang meningkat untuk reformasi institusional. Uji klinis tidak pernah dimaksudkan untuk berhasil. Harrison bersaksi, suaranya melemah karena penyakit yang semakin parah, tetapi pikirannya masih tepat. Mereka dirancang untuk gagal dengan cara tertentu, menciptakan peluang pasar untuk pengobatan yang ada. Thomas Walker menemukan pola ini. Dia bersiap untuk mengungkap tidak hanya uji coba tetapi seluruh sistem penangkapan regulasi. Asisten Jaksa Wilayah Parker memandu kesaksian dengan hati-hati, membangun catatan komprehensif. Keputusan untuk melenyapkan petugas Walker datang dari kantor gubernur, jawab Harrison, meskipun tidak secara langsung. Mereka menggunakan perantara, selalu menjaga penyangkalan. Komisaris Bennett berkoordinasi dengan kontraktor keamanan swasta, yang sama yang kemudian membantu mengatur kematian Kapten Walker yang jelas. Sepanjang kesaksian, Walker mempertahankan ketenangan profesionalnya, meskipun Kate memperhatikan tangannya kadang-kadang berusaha menggaruk bulu Max, menarik kekuatan dari kehadiran German Shepherd yang stabil. Ini lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah pembenaran pengorbanan saudara laki-lakinya. Lingkup penyelidikan diperluas setiap hari. Agen federal menggerebek kantor di seluruh negara bagian, mengamankan dokumen yang mendukung kesaksian Harrison. Wartawan yang pernah menolak teori korupsi sistemik sekarang mengejar petunjuk, agresif, menerbitkan eksposur yang mengejutkan hati nurani publik. Bagian tersulitnya, Harrison mengakui selama istirahat singkat, adalah mempertahankan fiksi bahwa ini semua tentang Emma. Ya, aku ingin balas dendam atas kematiannya, tetapi yang benar adalah aku menjadi alat sukarela bagi orang-orang yang melihat kehidupan manusia sebagai korban yang dapat diterima dalam pengejaran keuntungan mereka. Walker akhirnya berbicara langsung kepada Harrison selama hari terakhir kesaksian. Saudara laki-lakiku percaya pada keadilan, dalam melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Apa yang akan kamu katakan padanya sekarang? Harrison menatap Walker dengan mantap. Aku akan mengatakan kepadanya bahwa dia benar dan bahwa kematiannya, meskipun dimaksudkan untuk membungkam kebenaran, pada akhirnya memastikan itu akan didengar melalui kamu, melalui kegigihanmu, melalui anjing luar biasa yang tidak akan membiarkan mereka menguburmu hidup-hidup. Reformasi dimulai segera. Gubernur Phillips mengundurkan diri, bersama dengan beberapa anggota staf kunci. Dewan Legislatif Negara Bagian membentuk Komite Pengawasan Independen untuk pengujian farmasi. Departemen Kepolisian menjalani restrukturisasi menyeluruh, dengan protokol baru untuk menyelidiki tuduhan korupsi. Walker menemukan dirinya di pusat perubahan ini.
Ditunjuk untuk memimpin satuan tugas khusus tentang integritas institusional, Kate menjabat sebagai wakilnya. Pengalaman bersama mereka memperkuat kemitraan profesional mereka. Max menjadi simbol kesetiaan dan tekad, perannya dalam mengungkap konspirasi membuatnya mendapatkan pengakuan Departemen Kehormatan. Kita membuat kemajuan, Kate mengamati suatu malam meninjau putaran reformasi terbaru, tetapi masih banyak yang harus dilakukan. Walker mengangguk, memperhatikan Max berpatroli di perimeter kantor, kebiasaan yang dipertahankan German Shepherd sejak cobaan mereka. Thomas dulu mengatakan bahwa perubahan terjadi dengan dua cara, secara bertahap, kemudian tiba-tiba. Kita melihat bagian yang tiba-tiba. Sekarang pekerjaan bertahap memastikan reformasi ini tetap berlaku. Itu adalah tanggung jawab kita. Kesaksian Harrison berakhir hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Pernyataan terakhirnya mengakui kehidupan yang hilang karena konspirasi, sambil menyatakan harapan bahwa pengorbanan mereka akan mencegah tragedi di masa depan. Pengadilan menyegel kesaksiannya untuk dirilis penuh setelah semua penyelidikan selesai. Pada akhirnya, 47 pejabat menghadapi tuntutan pidana, ratusan lainnya mengundurkan diri atau menghadapi sanksi profesional. Industri farmasi menjalani pengawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengarah pada peraturan federal baru tentang uji klinis dan proses persetujuan obat. Walker menyimpan foto saudara laki-lakinya di mejanya, tetapi sekarang itu berdiri di samping gambar yang lebih baru, dirinya sendiri, Kate, dan Max menerima penghargaan atas peran mereka dalam mengungkap konspirasi. Perbedaan antara gambar-gambar itu berbicara tentang kehilangan dan penebusan, harga kebenaran dan kekuatan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Apa yang akan dipikirkan Thomas tentang semua ini? Tanya Kate saat mereka meninggalkan gedung pengadilan setelah sidang terakhir. Walker berhenti, mempertimbangkan. Max menekan kakinya dengan suportif, seolah memahami beratnya momen itu. Dia akan berkata, ini adalah awal yang baik, bahwa sistem dapat bekerja jika cukup banyak orang peduli untuk melakukan apa yang benar. Matahari musim dingin menembus awan Boston, memberikan bayangan panjang di tangga gedung pengadilan. Mereka telah memilih kebenaran daripada balas dendam, keadilan daripada kemudahan. Dengan melakukan itu, mereka mulai membangun kembali bukan hanya institusi tetapi kepercayaan pada kemungkinan perubahan yang tulus. Dalam akibat yang tenang dari penyelidikan, Kapten James Walker menghadapi dampak pribadi dari kesuksesan mereka. Kantornya di Departemen Kepolisian Boston yang baru direorganisasi tetap menjadi pusat kegiatan, tetapi beban peristiwa baru-baru ini meninggalkan bekas luka tak terlihat yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang terdekatnya. Pemulihan fisik terbukti mudah. Efek medis dari cobaan yang dialaminya sebagian besar telah sembuh. Namun, akibat emosionalnya bermanifestasi dengan cara yang halus. Tidurnya tetap terganggu, ditandai dengan kenangan gudang dan pikiran menghantui tentang saat-saat terakhir saudaranya. Hanya kehadiran Max yang stabil di samping tempat tidurnya yang memberikan kenyamanan yang cukup untuk beristirahat. Namun, detektif Catherine Chin mengamati perubahan ini dengan kekhawatiran yang meningkat. Kapten mempertahankan ketenangan profesionalnya, tetapi dia memperhatikan kewaspadaannya yang meningkat, cara dia memeriksa garis pandang di setiap ruangan, bagaimana dia membelakangi dinding selama pertemuan. Max, yang selalu penuh perhatian, menyesuaikan perilakunya agar sesuai, memposisikan dirinya secara strategi setiap kali Walker memasuki ruang baru. Konsekuensi profesional juga muncul. Beberapa kolega jangka panjang, tidak yakin bagaimana berinteraksi dengan seorang pria yang kematiannya telah mereka tangisi, menjaga jarak yang hati-hati. Yang lain, terutama mereka yang memiliki koneksi ke Old Guard, memandangnya dengan kebencian yang nyaris tidak disembunyikan. Reformasi departemen, meskipun diperlukan, telah mengganggu banyak karir dan hubungan. Selama pertemuan pribadi dengan asisten jaksa wilayah Parker, Walker mengatasi tantangan ini secara langsung. Bagian tersulitnya bukanlah ancaman, jelasnya, dengan linglung membelai bulu Max. Ini melihat seberapa dalam korupsi itu mencapai. Mengetahui bahwa beberapa dari orang-orang ini duduk di seberang saya saat briefing selama bertahun-tahun, mereka menghadiri pemakaman Thomas, menawarkan belasungkawa, sambil mengetahui kebenaran. Keberhasilan penyelidikan juga membawa beban yang tidak terduga. Wartawan mencari wawancara, advokat reformasi meminta keterlibatan berbicara, dan komite pengawasan menuntut kesaksian. Setiap penampilan memaksa Walker untuk mengunjungi kembali kenangan traumatis, untuk menjelaskan lagi bagaimana departemennya sendiri telah berkonspirasi dalam kematian saudaranya dan percobaan pembunuhannya. Detektif Chen memikul tantangannya sendiri. Perannya dalam mengungkap konspirasi mendapatkan kekaguman dan permusuhan. Petugas junior memandangnya sebagai model integritas, sementara yang lain berbisik tentang ambisi dan ketidaksetiaan.
Garis tipis biru, tampaknya, bisa memotong kedua arah. Max tetap konstan, pengingat hidup tentang kesetiaan yang telah menyelamatkan nyawa Walker. Dedikasi German Shepherd yang tak tergoyahkan memberikan stabilitas di tengah ketidakpastian. Kehadirannya dalam pertemuan dan briefing, yang dulunya hanya ditoleransi, menjadi simbol yang diterima dari komitmen baru departemen terhadap transparansi dan kepercayaan. Walker menemukan bahwa kemenangan membawa bentuk kesepiannya sendiri. Pengetahuan yang telah mereka temukan, ruang lingkup pengkhianatan dan korupsi, menciptakan penghalang antara dia dan mereka yang belum mengalaminya secara langsung. Bahkan saat dia memimpin reformasi departemen, dia merasakan jarak yang tumbuh antara siapa dia dulu dan siapa keadaan telah memaksanya untuk menjadi. Restrukturisasi Departemen Kepolisian Boston menciptakan riak yang meluas jauh melampaui tembok institusionalnya. Kapten James Walker mengamati perubahan ini dari posisinya di pusat badai, menyaksikan pembubaran hubungan yang telah lama terjalin dan ketegangan pada ikatan departemen yang dulunya tampak tak terpatahkan. Kehilangan yang paling mendalam terwujud dalam rusaknya kepercayaan di antara para petugas. Para veteran yang telah bertugas bersama selama beberapa dekade sekarang saling memandang dengan kecurigaan, bertanya-tanya siapa lagi yang mungkin terlibat dalam korupsi. Camaraderie yang telah mendefinisikan budaya polisi terkikis, digantikan oleh profesionalisme yang hati-hati yang terasa asing dalam profesi yang dibangun di atas kemitraan dan saling ketergantungan. Detektif Catherine Chin mendokumentasikan perubahan ini dalam laporan resminya. Pertemuan kopi pagi di ruang istirahat berkurang, acara sosial di luar jam kerja menjadi jarang. Bahkan patroli rutin membawa energi yang berbeda, dengan petugas semakin sering meminta penugasan solo daripada pengaturan mitra tradisional. Penyelidikan telah mengungkap lebih dari sekadar korupsi. Itu telah mengungkapkan kerapuhan hubungan yang dibangun di atas keheningan bersama daripada nilai-nilai bersama. Petugas yang tetap bersih tetapi diam tentang pelanggaran rekan kerja sekarang berjuang dengan keterlibatan mereka sendiri. Garis tipis biru, yang dulunya merupakan simbol solidaritas, menjadi sumber refleksi diri yang tidak nyaman. Walker merasakan kehilangan ini dengan tajam. Selama upacara peringatan polisi tahunan, upacara yang dimaksudkan untuk menghormati petugas yang gugur membawa beban baru setelah pembenaran Thomas Walker. Wajah-wajah yang pernah memenuhi barisan depan sangat tidak hadir, baik mengundurkan diri di bawah penyelidikan atau tidak mau menghadapi peran mereka dalam melanggengkan sistem yang telah mengecewakannya. Max tampaknya merasakan perubahan ini, perilakunya mencerminkan dinamika departemen yang berubah. German Shepherd, yang dulunya disambut di mana-mana di distrik, sekarang menerima reaksi yang beragam. Beberapa petugas menghindarinya, mungkin terlalu kuat diingatkan tentang bagaimana kesetiaannya telah mengungkap kurangnya mereka. Dampak pribadi menjadi jelas di saat-saat tenang. Detektif Chin menemukan Walker suatu malam di kantornya melihat-lihat foto-foto lama perayaan departemen dan upacara penghargaan. Berapa banyak dari mereka yang tahu, pikirnya keras-keras. Berapa banyak yang diam tentang Thomas karena loyalitas kepada orang yang salah? Kehilangan meluas di luar hubungan pribadi. Kepercayaan publik, yang sudah rapuh, menderita pukulan lain ketika rincian konspirasi muncul. Program penjangkauan masyarakat, yang dibangun selama bertahun-tahun dengan upaya yang cermat, menghadapi skeptisisme yang diperbarui. Setiap konferensi pers dan pertemuan publik menjadi latihan dalam membangun kembali kepercayaan pada penegakan hukum, satu interaksi yang tidak pasti pada satu waktu. Namun, di tengah kerugian ini, Walker mengakui pemurnian yang diperlukan. Transformasi departemen, meskipun menyakitkan, menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih otentik untuk muncul. Petugas baru, yang tertarik kepasukan oleh contoh mereka yang telah mengungkap korupsi, membawa energi segar dalam komitmen yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Proses penyembuhan dimulai dengan tenang di dalam Departemen Kepolisian Boston selama bulan-bulan awal musim semi. Kapten James Walker memulai perubahan kecil tetapi signifikan yang berfokus pada membangun kembali kepercayaan dari bawah ke atas. Pintu kantornya tetap terbuka secara konsisten, sebuah isyarat simbolis yang mewakili komitmen baru departemen terhadap transparansi. Detektif Catherine Chin mengembangkan program dukungan rekan kerja yang menciptakan ruang aman bagi para petugas untuk membahas pengalaman mereka selama dan setelah penyelidikan korupsi. Inisiatif ini mendapatkan momentum karena para peserta menemukan kesamaan dalam komitmen bersama mereka untuk reformasi dan pembaruan. Pertemuan mingguan berkembang menjadi hubungan pendampingan informal, membantu menjembatani kesenjangan antara petugas veteran dan rekrutan baru. Max memainkan peran yang tidak terduga dalam proses penyembuhan ini. Kehadiran German Shepherd selama diskusi sensitif tampaknya meredakan ketegangan, kesetiaannya yang tak tergoyahkan berfungsi sebagai pengingat nilai-nilai yang ingin mereka pulihkan. Petugas yang awalnya menarik diri setelah penyelidikan menemukan diri mereka tertarik kembali ke komunitas melalui interaksi mereka dengan anjing Walker,
Mendirikan forum bulanan di mana petugas dapat menyuarakan keprihatinan langsung kepada kepemimpinan tanpa takut akan hukuman. Sesi-sesi ini, meskipun kadang-kadang tidak nyaman, mendorong dialog yang tulus tentang masa depan departemen. Percakapan secara bertahap beralih dari keluhan masa lalu ke solusi yang berorientasi pada masa depan, menandai langkah penting dalam perjalanan penyembuhan. Hubungan departemen dengan masyarakat juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Walker dan Chin memulai serangkaian pertemuan balai kota di mana mereka berbicara terus terang tentang penyelidikan dan reformasi berikutnya. Kejujuran mereka, khususnya mengenai kegagalan masa lalu, beresonansi dengan anggota masyarakat yang telah lama mencari akuntabilitas dari penegakan hukum. Penyembuhan pribadi terbukti lebih kompleks. Walker akhirnya mengizinkan dirinya untuk benar-benar berduka atas saudaranya, mendirikan beasiswa tahunan atas nama Thomas untuk siswa penegak hukum yang berkomitmen pada kepemimpinan etis. Isyarat itu memberikan saluran konstruktif untuk kesedihannya, sambil memastikan warisan saudaranya akan menginspirasi generasi mendatang. Detektif Chen mengamati perubahan positif dalam sikap Walker seiring berjalannya musim semi. Kewaspadaannya tetap ada, tetapi ketegangan di bahunya mulai mereda. Kemitraan profesional mereka semakin dalam melalui komitmen bersama untuk pembaruan departemen, menciptakan fondasi kepercayaan yang meluas melampaui sekadar kolaborasi. Proses penyembuhan mencapai tonggak penting selama upacara wisuda pasca penyelidikan pertama departemen untuk petugas baru. Sambutan Walker kepada kelas yang lulus, mengakui kegagalan masa lalu sambil menekankan kesempatan untuk perubahan positif. Max duduk dengan penuh perhatian di sampingnya di atas panggung, simbol hidup dari kesetiaan dan integritas yang ingin mereka tanamkan. Saat hawa dingin musim dingin memberi jalan ke kehangatan musim semi, Departemen Kepolisian Boston mulai menemukan identitas barunya. Penyembuhan belum selesai. Beberapa luka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sembuh sepenuhnya, tetapi fondasi untuk pemulihan telah ditetapkan dengan kuat. Melalui kepemimpinan yang disengaja, dialog yang jujur, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap reformasi, Departemen mulai membangun kembali bukan hanya prosedurnya tetapi jiwanya. Melalui pemeriksaan terperinci surat-surat pribadi Dr. William Harrison yang ditemukan di sebuah brankas tersembunyi di kediamannya, para penyelidik mengungkap koneksi rumit yang mendefinisikan kembali pemahaman mereka tentang kasus tersebut. Kapten James Walker meninjau dokumen-dokumen ini di kantornya bersama detektif Catherine Chen dan Max Presant saat hujan musim semi menghantam jendela. Surat-surat itu mengungkapkan bahwa hubungan Harrison dengan keluarga Walker meluas di luar interaksi profesional. Sebelum penyakit Emma, Harrison dan Thomas Walker telah berkolaborasi dalam protokol keamanan farmasi, mengembangkan pedoman yang dapat mencegah banyak tragedi uji klinis. Komitmen bersama mereka terhadap keselamatan pasien telah membentuk fondasi persahabatan yang erat. Thomas tidak hanya menyelidiki korupsi. Walker menjelaskan kepada Chin, memeriksa surat bertanggal beberapa minggu sebelum kematian saudaranya, dia dan Harrison bekerja bersama untuk mereformasi seluruh sistem uji klinis. Mereka telah menyusun langkah-langkah keamanan komprehensif yang akan mengubah prosedur pengujian farmasi. Kolaborasi ini berakhir tiba-tiba ketika kondisi Emma memburuk. Pencarian putus asa Harrison untuk pengobatan membawanya untuk mengkompromikan prinsip-prinsip yang telah ia dan Thomas perjuangkan untuk ditegakkan. Perusahaan farmasi, menyadari ancaman yang ditimbulkan reformasi ini terhadap margin keuntungan mereka, mengeksploitasi kerentanan Harrison. Dokumentasi menunjukkan bagaimana kepentingan perusahaan secara sistematis memanipulasi Harrison, menggunakan penyakit putrinya sebagai pengaruh. Mereka menjanjikan akses ke perawatan eksperimental sambil secara bersamaan merusak protokol keamanan yang telah ia bantu rancang. Tragedi kematian Emma menjadi katalis untuk transformasi Harrison dari reformator menjadi agen perusahaan yang tidak sadar. Surat-surat tambahan menunjukkan bahwa Thomas Walker telah mencoba untuk campur tangan, menyadari penurunan temannya ke kompromi etis. Surat terakhirnya kepada Harrison, yang tidak pernah dikirimkan, menyatakan keprihatinan yang mendalam untuk kesejahteraan rekannya dan menawarkan dukungan dalam menemukan pilihan pengobatan yang sah untuk Emma. Detektif Chin mengatur wahyu ini secara kronologis, mengungkapkan pola manipulasi perusahaan yang meluas jauh melampaui Boston. Mereka tidak hanya membunuh Thomas Walker, catatnya. Mereka menghancurkan dua pria yang berdedikasi untuk melindungi keselamatan publik, mengubah mereka satu sama lain dalam prosesnya. Dokumen-dokumen itu juga mengungkap sifat terhitung dari percobaan pembunuhan Walker. Pilihan target Harrison tidak sewenang-wenang. Perusahaan farmasi telah membimbing balas dendamnya ke arah satu orang yang paling mungkin untuk melanjutkan pekerjaan Thomas Walker. Max, yang sedang beristirahat di dekat meja Walker, mengangkat kepalanya saat tuannya memproses penemuan-penemuan ini. Kehadiran German Shepherd yang stabil memberikan jangkar di tengah wahyu yang terus membentuk kembali pemahaman tentang peristiwa masa lalu.
Koneksi ini mengubah narasi dari satu balas dendam pribadi menjadi tragedi yang lebih luas dari korupsi sistemik. Tindakan Harrison, meskipun tidak dapat dimaafkan, muncul sebagai bagian dari pola yang lebih besar dari manipulasi perusahaan dan kegagalan institusional. Implikasinya meluas di luar kesalahan individu, menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam bagaimana penelitian farmasi dilakukan dan diawasi. Walker menyadari bahwa wahyu ini akan membutuhkan reformasi yang bahkan lebih luas dari yang direncanakan semula. Selama hari-hari terakhirnya dalam tahanan, Dr. William Harrison memberikan kesaksian rinci tentang motivasi kompleks yang mendorong para aktor utama dalam konspirasi tersebut. Di ruang wawancara yang aman di pusat penahanan federal, Kapten James Walker dan Detektif Catherine Chin mendokumentasikan wahyu yang menantang asumsi mereka sebelumnya. Harrison menjelaskan bagaimana eksekutif farmasi secara sistematis mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan di antara para profesional medis dan pejabat penegak hukum. Pendekatan mereka menggabungkan insentif keuangan dengan manipulasi psikologis yang halus, menargetkan individu yang memegang posisi penting untuk mempertahankan pengawasan regulasi. Mereka mengerti bahwa korupsi langsung berisiko. Harrison menjelaskan, suaranya melemah karena penyakit yang semakin parah. Sebaliknya, mereka menciptakan situasi di mana individu yang dikompromikan akan merasionalisasi tindakan mereka sebagai perlu untuk kebaikan yang lebih besar. Setiap kompromi etis kecil mengarah pada yang lebih besar, sampai berbalik menjadi mustahil. Penurunan Harrison sendiri dari peneliti yang dihormati menjadi konspirator sukarela mencontohkan pola ini. Motivasi awalnya, menyelamatkan putrinya, secara bertahap diputarbalikkan menjadi pembenaran yang lebih luas untuk meninggalkan batasan etis. Perusahaan farmasi menyediakan aliran perawatan yang menjanjikan yang stabil, masing-masing mengharuskannya untuk mengkompromikan prinsip-prinsipnya lebih jauh. Kesaksian itu mengungkapkan bagaimana Thomas Walker telah mengenali manipulasi ini. Penyelidikannya telah mengungkap bukan hanya contoh spesifik korupsi tetapi proses sistematis di mana perusahaan farmasi mengidentifikasi dan mengkompromikan potensi hambatan untuk operasi mereka. Kematiannya diperintahkan bukan hanya untuk membungkamnya, tetapi untuk menunjukkan konsekuensi dari perlawanan terhadap calon pelapor lainnya. Keterlibatan Komisaris Bennett berasal dari kombinasi tekanan keuangan dan loyalitas institusional yang salah arah. Kesaksiannya, diamankan melalui perjanjian pembelaan, menggambarkan bagaimana kepentingan perusahaan telah membingkai tuntutan mereka sebagai perlindungan yang diperlukan dari dana pensiun departemen dalam citra publik. Analisis rinci Detektif Chin mengungkapkan bagaimana pengkhianatan petugas Martinez berasal dari tekanan yang sama. Catatan keuangan menunjukkan manipulasi strategis terhadap cakupan medis keluarganya, menciptakan ketergantungan pada program farmasi yang dapat ditarik jika dia gagal bekerja sama. Wahyu ini memberikan konteks penting untuk memahami umur panjang konspirasi. Pengaruh korup telah berhasil bukan melalui penyuapan sederhana tetapi dengan menciptakan jaringan individu yang percaya tindakan mereka melayani tujuan yang diperlukan. Sepanjang wawancara tersebut, Max selalu berada di sisi Walker. Kehadirannya menjadi pengingat akan kesetiaan tanpa pamrih yang pada akhirnya mengungkap konspirasi itu. Reaksi naluriah anjing gembala Jerman terhadap penipuan terbukti lebih dapat diandalkan daripada perlindungan kelembagaan yang canggih. Walker menyadari bagaimana wawasan ini akan memengaruhi upaya reformasi di masa depan. Memahami metode halus yang digunakan untuk mengkompromikan individu akan sangat penting dalam merancang langkah-langkah perlindungan baru. Fokusnya perlu diperluas, tidak hanya mencegah korupsi langsung, tetapi juga mengidentifikasi dan menghalangi manipulasi psikologis yang memungkinkannya terjadi. Pemahaman akhir muncul selama pertemuan penting di kantor Kapten James Walker. Hadir di sana Detektif Catherine Chen, asisten jaksa wilayah Parker, dan beberapa penyelidik federal, dengan Max tetap berada di posisi siaga seperti biasa di dekat pintu. Walker menyampaikan analisis komprehensif yang mengubah perspektif mereka tentang seluruh kasus. Penyelidikan itu mengungkapkan bukan hanya konspirasi korupsi, tetapi juga kegagalan mendasar dalam cara lembaga melindungi integritas mereka. Manipulasi sistematis terhadap individu yang berniat baik menunjukkan kerentanan bahkan dalam sistem pengawasan yang paling kuat sekalipun. Kita telah mendekati perlindungan kelembagaan dari arah yang salah, jelas Walker, mengacu pada bukti yang terkumpul. Fokus kita pada pencegahan korupsi langsung mengabaikan bagaimana individu yang beretika dapat secara bertahap dikompromikan melalui keputusan yang tampaknya sah. Analisis Detektif Chen mendukung kesimpulan ini. Tinjauannya tentang perkembangan Martinez dari seorang petugas yang berdedikasi menjadi kaki tangan konspirasi menggambarkan bagaimana tekanan kelembagaan dapat mengubah kekhawatiran etika menjadi sekadar kendala teknis yang harus diatasi. Jalan menuju korupsi telah diaspal dengan pembenaran yang terdengar masuk akal dan kompromi yang tampaknya diperlukan. Wawasan paling mendalam dari penyelidikan itu menyangkut sifat kesetiaan itu sendiri. Kepentingan perusahaan telah mengeksploitasi budaya kepolisian tradisional,
mengubah kekuatan seperti kesetiaan kelembagaan dan saling mendukung menjadi kerentanan. Mereka telah menciptakan situasi di mana tetap diam tampak sebagai kesetiaan kepada rekan kerja, sementara melaporkan kekhawatiran dianggap sebagai pengkhianatan. Thomas memahami ini, kata Walker, menunjuk catatan kakaknya yang telah ditemukan kembali. Dia melihat bagaimana sistem dapat mengubah kebajikan menjadi kelemahan. Penyelidikan terakhirnya bukan hanya tentang mengungkap kejahatan tertentu. Dia berusaha untuk secara fundamental mengubah cara kita melindungi integritas kelembagaan. Pemahaman ini membawa implikasi langsung untuk reformasi departemen. Tindakan anti korupsi tradisional, yang berfokus pada pendeteksian pelanggaran tertentu, perlu diperluas untuk mengatasi tekanan halus yang memungkinkan korupsi mengakar. Penekanannya perlu bergeser dari menghukum pelanggaran menjadi mencegah kondisi yang membuat pelanggaran tanpa perlu atau dibenarkan. Peran Max dalam mengungkap konspirasi memberikan wawasan yang tak terduga. Kesetiaan anjing gembala Jerman yang tak tergoyahkan berdasarkan kepercayaan sederhana, daripada pembenaran yang rumit, telah terbukti lebih tangguh daripada perlindungan kelembagaan yang canggih. Pengakuan naluriahnya terhadap penipuan menunjukkan pentingnya menjaga prinsip-prinsip etika dasar yang jelas. Kelompok itu menyimpulkan bahwa reformasi yang efektif akan membutuhkan penanganan unsur struktural dan budaya. Mekanisme pengawasan baru perlu disertai dengan perubahan dalam cara departemen memahami dan mendorong kesetiaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana perilaku etis diakui sebagai bentuk kesetiaan kelembagaan tertinggi. Pemahaman ini akan memandu transformasi departemen yang berkelanjutan. Meskipun mereka tidak dapat mencegah semua upaya korupsi, mereka dapat menciptakan sistem yang mendukung integritas daripada mengkompromikannya. Warisan pengorbanan Thomas Walker akan terus hidup melalui perubahan mendasar dalam cara penegak hukum melindungi fondasi etika mereka. Musim semi membawa tujuan baru bagi Departemen Kepolisian Boston saat Kapten James Walker menerapkan reformasi komprehensif berdasarkan wawasan penyelidikan. Transformasi fisik dari kantor polisi mencerminkan perubahan kelembagaan yang lebih dalam, dengan denah lantai terbuka menggantikan kantor tertutup dan ruang pertemuan transparan, melambangkan komitmen baru departemen terhadap akuntabilitas. Pemulihan Walker sendiri berjalan dengan mantap. Mimpi buruk yang menghantuinya sejak cobaan yang dialaminya secara bertahap mereda, digantikan oleh tekad yang terfokus untuk menghormati warisan kakaknya melalui reformasi yang bermakna. Kemitraannya dengan detektif Catherine Chin semakin dalam menjadi aliansi terpercaya, pengalaman mereka bersama menciptakan pemahaman yang tak terucapkan yang meningkatkan efektivitas mereka sebagai pemimpin. Max tetap menjadi bagian integral dari proses pemulihan. Kehadiran anjing gembala Jerman selama pertemuan sensitif memiliki efek yang hampir terapeutik, sikap tenangnya membantu meredakan ketegangan selama diskusi yang sulit. Petugas yang awalnya menolak perubahan mendapati diri mereka tertarik pada penerimaan tanpa syarat anjing itu, membuka pintu bagi dialog konstruktif tentang transformasi departemen. Departemen menetapkan protokol baru untuk melaporkan kekhawatiran etika, menciptakan beberapa saluran bagi petugas untuk mengangkat masalah tanpa takut akan pembalasan. Perubahan ini menarik perhatian nasional, dengan lembaga penegak hukum lainnya mengirim perwakilan untuk mempelajari pendekatan Boston terhadap reformasi kelembagaan. Detektif Chin mempelopori program pendampingan yang memasangkan petugas veteran dengan rekrutan baru, membina hubungan berdasarkan kepemimpinan etis daripada sekadar otoritas. Program ini menekankan skenario praktis yang menggambarkan cara mempertahankan integritas di bawah tekanan, menggunakan pelajaran yang dipetik dari penyelidikan untuk mempersiapkan petugas menghadapi tantangan dunia nyata. Walker menemukan kepuasan khusus dalam komitmen departemen yang diperbarui untuk keterlibatan masyarakat. Pertemuan balai kota reguler memungkinkan warga untuk menyuarakan kekhawatiran langsung kepada kepemimpinan, sementara inisiatif transparansi memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke proses pengambilan keputusan departemen. Upaya-upaya ini perlahan membangun kembali kepercayaan antara penegak hukum dan masyarakat yang mereka layani. Bukti fisik pemulihan muncul dengan cara yang halus. Petugas mulai berkumpul lagi di area umum, percakapan mereka berfokus pada perubahan positif daripada keluhan masa lalu. Ketegangan yang telah merasuki kantor polisi selama hari-hari tergelap penyelidikan memberi jalan bagi optimisme yang hati-hati tentang masa depan. Penyembuhan pribadi Walker mencapai tonggak penting ketika dia akhirnya membersihkan kantor kakaknya, yang dilestarikan tidak berubah sejak kematian Thomas. Dengan dukungan Chin dan kehadiran Max yang menghibur, dia mengubah ruang itu menjadi pusat sumber daya untuk pelatihan kepemimpinan etis, memastikan bahwa komitmen Thomas terhadap integritas akan terus memengaruhi generasi petugas di masa depan. Pemulihan departemen tidak menghapus trauma peristiwa baru-baru ini, tetapi mengintegrasikan pengalaman-pengalaman itu ke dalam lembaga yang lebih kuat dan lebih tangguh. Setiap langkah maju menghormati pengorbanan yang telah dilakukan, sambil menciptakan perlindungan untuk mencegah korupsi serupa mengakar lagi. Di bawah kepemimpinan Kapten James Walker, Departemen Kepolisian Boston menerapkan perubahan sistematis yang mengubah prosedur dan budaya.
Reformasi mengatasi tidak hanya risiko korupsi yang jelas tetapi juga tekanan halus yang dapat mengkompromikan pengambilan keputusan etis. Departemen membentuk komite pengawas independen yang terdiri dari veteran penegak hukum, pemimpin masyarakat, dan spesialis etika. Komite ini meninjau kebijakan departemen dan menyelidiki potensi pelanggaran dengan otoritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Audit rutin mereka memastikan transparansi sambil melindungi petugas yang melaporkan kekhawatiran. Detektif Catherine Chin mengembangkan program pelatihan komprehensif yang menjadi model bagi departemen di seluruh negeri. Kurikulum menggabungkan skenario dunia nyata yang diambil dari penyelidikan baru-baru ini, mengajari petugas untuk mengenali dan menolak tekanan kelembagaan yang dapat menyebabkan kompromi etis. Pengawasan keuangan mengalami restrukturisasi total. Departemen menerapkan kontrol ketat pada pengelolaan dana pensiun dan menciptakan sistem pelaporan transparan untuk semua transaksi keuangan. Auditor eksternal melakukan peninjauan rutin, dengan hasil dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas. Protokol komunikasi berubah secara signifikan. Departemen menetapkan saluran aman untuk melaporkan pelanggaran, melindungi pelapor sambil memastikan penyelidikan menyeluruh atas semua klaim. Pertemuan departemen reguler sekarang mencakup diskusi terbuka tentang tantangan etika, menormalkan percakapan tentang integritas dan tanggung jawab profesional. Walker memulai kemitraan inovatif dengan universitas-universitas lokal, menciptakan program penelitian yang berfokus pada penegak hukum, etika, dan integritas kelembagaan. Kolaborasi akademik ini memberikan wawasan yang berharga tentang pencegahan korupsi sambil melatih generasi pemimpin penegak hukum berikutnya. Hubungan departemen dengan perusahaan farmasi dan entitas korporat lainnya mengalami revisi mendasar. Kebijakan baru mengharuskan dokumentasi menyeluruh dari semua interaksi, dengan beberapa lapisan pengawasan untuk setiap proyek kolaboratif. Perubahan ini melindungi petugas dan kepentingan publik. Kehadiran Max menjadi dilembagakan dengan cara yang tidak terduga. Departemen membentuk unit K9 yang secara khusus dilatih untuk mendukung penyelidikan urusan internal. Terinspirasi oleh peran penting anjing gembala Jerman dalam mengungkap konspirasi, program inovatif ini menggabungkan intuisi hewan dengan teknik investigasi tradisional. Keterlibatan masyarakat berubah dari penjangkauan sesekali menjadi fungsi departemen yang integral. Forum reguler memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, sementara inisiatif transparansi memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke operasi departemen. Perubahan ini membangun kembali kepercayaan publik sambil menciptakan akuntabilitas eksternal. Ruang kerja fisik mencerminkan perubahan kelembagaan ini. Denah lantai terbuka menggantikan kantor terpencil, sementara ruang pertemuan menampilkan dinding kaca, melambangkan komitmen departemen terhadap transparansi. Modifikasi arsitektur ini mendukung penekanan budaya baru pada keterbukaan dan akuntabilitas. 1 tahun setelah penyelidikan yang mengubah Departemen Kepolisian Boston, Kapten James Walker berdiri di podium selama upacara wisuda Akademi Kepolisian tahunan. Auditorium yang baru direnovasi dipenuhi dengan keluarga yang bangga, petugas berpengalaman, dan generasi rekrutan baru yang siap untuk melayani. Max, seperti biasa, mempertahankan posisinya di samping podium, simbol hidup dari kesetiaan dan integritas yang telah menjadi ciri pembaharuan departemen. Pidato Walker kepada kelas yang lulus mencerminkan perubahan mendalam tahun lalu. Penegakan hukum dibangun di atas kepercayaan. Jelasnya, kepercayaan antara mitra, kepercayaan dalam departemen, dan yang paling penting, kepercayaan dengan masyarakat yang kita layani. Kepercayaan ini tidak diberikan. Itu harus diperoleh setiap hari, melalui setiap tindakan dan keputusan yang kita buat. Detektif Catherine Chin, yang baru-baru ini dipromosikan menjadi wakil komisaris standar profesional, duduk di barisan depan. Kepemimpinannya dalam menerapkan reformasi departemen telah mendapatkan pengakuan nasional, dengan beberapa kota besar mengadopsi variasi dari model Boston untuk integritas kelembagaan. Pusat Etika dan Penegakan Hukum Thomas Walker, yang didirikan di sayap akademi yang direnovasi, telah menjadi lembaga terkemuka untuk penelitian dan pelatihan integritas polisi. Program-programnya menggabungkan kekakuan akademis dengan pengalaman praktis, mempersiapkan petugas untuk menavigasi tantangan etika kompleks penegakan hukum modern. Transformasi departemen melampaui perubahan struktural. Budaya keterbukaan dan akuntabilitas baru telah mengakar, dengan petugas secara aktif berpartisipasi dalam keterlibatan masyarakat dan program pengawasan etika. Ketakutan dan kecurigaan yang pernah menjadi ciri penyelidikan urusan internal memberi jalan bagi komitmen bersama untuk menjaga standar profesional. Warisan Max terus hidup melalui program K9 yang diperluas yang mengintegrasikan anjing yang dilatih secara khusus ke dalam berbagai aspek pekerjaan polisi. Keberhasilan inisiatif ini menunjukkan bagaimana metode penegakan hukum tradisional dapat ditingkatkan dengan mengenali dan memanfaatkan naluri dan kemampuan alami.
perjalanan pribadi Walker juga telah mencapai babak baru. Hubungannya dengan Chen telah berkembang melampaui kemitraan profesional, pengalaman mereka bersama dan komitmen untuk reformasi menciptakan ikatan pribadi yang mendalam. Max, yang selalu jeli, telah menerima perubahan ini, menunjukkan pengabdian yang sama kepada Chen seperti yang dia tunjukkan kepada tuannya. Reformasi industri farmasi yang dipicu oleh penyelidikan terus berkembang, dengan peraturan federal baru yang menggabungkan banyak perlindungan yang awalnya diusulkan oleh Thomas Walker. Visinya tentang pengembangan obat yang transparan dan etis akhirnya menjadi kenyataan. Saat Walker menyimpulkan pidatonya kepada para lulusan, dia berbagi pengamatan terakhir yang menangkap esensi perjalanan mereka. Ukuran seorang petugas penegak hukum tidak ditemukan dalam kekuatan otoritas mereka, tetapi dalam kekuatan integritas mereka. Kakakku percaya ini. Setiap dari Anda mewakili kesempatan untuk membuktikan bahwa dia benar. Upacara berakhir dengan tradisi yang telah dilembagakan oleh Walker. Setiap lulusan menerima lencana mereka bersama dengan salinan pedoman etika asli Thomas Walker. Prinsip-prinsip ini, yang pernah hampir hilang karena korupsi, sekarang akan memandu generasi petugas baru yang berkomitmen untuk melindungi hukum dan nilai-nilai di baliknya. Masa depan penegakan hukum di Boston telah diubah secara fundamental, bukan melalui pergolakan dramatis, tetapi melalui ketekunan yang tenang dari individu yang berkomitmen untuk melakukan apa yang benar. Dalam transformasi ini, mereka telah menemukan bahwa perubahan terbesar sering dimulai dengan tindakan kesetiaan dan keberanian yang paling sederhana. Di senja usia kita, kisah Kapten Walker, saudaranya Thomas, dan anjing gembala Jerman setia Max mengingatkan kita bahwa integritas bukan hanya sebuah kata. Itu adalah warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Seperti banyak dari kita yang telah menyaksikan wajah Amerika yang berubah selama beberapa dekade, Walker menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau posisi, tetapi dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan dan keberanian untuk membela apa yang benar. Kisah ini sangat beresonansi dengan kita yang telah melihat yang terbaik dan terburuk dari perubahan kelembagaan sepanjang karir kita. Ini berbicara tentang pengalaman kita tentang kehilangan, pengkhianatan, dan harapan abadi bahwa kebenaran akan menang. Ikatan antara Walker dan Max mencerminkan kesetiaan murni dan tanpa syarat yang kita semua cari, pengingat bahwa terkadang kebijaksanaan yang paling mendalam datang bukan dari sistem yang kompleks, tetapi dari pengabdian yang sederhana dan teguh dari seorang teman setia. Saat kita merenungkan perjalanan kita sendiri dan dunia yang akan kita tinggalkan, kisah ini menantang kita untuk mempertimbangkan, warisan apa yang kita ciptakan? Seperti Kapten Walker, kita masing-masing memiliki kekuatan untuk membela kebenaran, untuk melindungi apa yang benar, dan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang telah kita junjung tinggi sepanjang hidup kita terus membimbing mereka yang mengikuti. Pada akhirnya, bukan pertempuran yang kita perjuangkan yang mendefinisikan kita, tetapi prinsip-prinsip yang kita tolak untuk dikompromikan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.